Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini ditulis oleh Mas Rulo Fakih dengan judul Rogoh Nyowo. Cerita misteri bersambung bersama pembawa cerita Jimat, Ki Banu Asmoro. Di rumahnya mati. Ia bingung dan gelagapan. Tangannya meraba-raba meja rias yang sudah tak bercermin lagi, hingga ia menemukan apa yang ia cari, yaitu senter. 2 kali ia menekan tombol untuk menghidupkannya. Namun mata Wuri terbelalak saat dengan cahaya senter ia melihat di luar jendela kamarnya yang entah ia lupa atau tertiup angin, kain kordenya tersingkap, hingga begitu jelas melihat sosok wanita bergaun putih panjang hingga menutup kaki. Rambutnya tergerai. Saat kilat-kilat bermunculan, menambah jelas jika sosok wanita itu sedang melihatnya. Matanya hitam bulat melotot ke arahnya. Kuku-kuku tangannya tajam. Di perutnya nampak bercak-bercak darah mengotori baju putih dombornya. Tubuh Wuri gemetar melihat sosok itu yang terus menatapnya. Tampak bibir hitam tebalnya memanggil-manggil namanya, yang semakin membuat Wuri ketakutan. Kemudian sosok wanita itu tertawa ngikik dan seperti melangkah ke depan rumah Wuri. Belum hilang ketakutan Wuri, tiba-tiba dari dapurnya terdengar seperti barang-barang terjatuh. Wuri belum berani beranjak, ia masih shock, hingga seolah-olah ada kaki-kaki yang sedang berlari mengitari rumahnya. Wuri yang sudah sangat ketakutan segera paksakan kakinya untuk keluar dari kamarnya. Wuri memanggil-manggil orang tuanya dengan suara gemetar. Ia melangkah dengan cahaya senter yang dipegangnya. Sementara hujan belum berhenti, kilat masih terus bermunculan menambah kengerian yang Wuri rasakan. "Dek, Wuri," suara Pak Wardoyo dari dalam kamarnya melangkah keluar. Ia berpapasan dengan Wuri di depan kamarnya yang masih memegang senter. "Pak, Wuri takut. Wuri mau tidur sama ibu. Wuri takut melihatnya lagi, Pak," ucap Wuri dengan wajah masih pucat ketakutan. "Lah, bukannya ibu tadi ke kamarmu? Ibumu bilang mau menemanimu pas mati lampu." Jelas Pak Wardoyo kaget dan juga membuat Wuri terkejut. "Tidak, Pak. Ibu belum ke kamar Wuri, makanya Wuri keluar." Belum selesai Wuri berkata, dari dapur kembali terdengar suara barang-barang terjatuh. Wuri dan Pak Wardoyo bergegas menuju dapur. Terlihat alat-alat dapur yang biasa tersusun rapi, kini tampak berserakan di lantai. Namun yang sangat mengagetkan adalah satu sosok terduduk selonjor di pintu dapur. Matanya sayu, dari hidung dan bibirnya mengeluarkan darah kental. Yang lebih mengejutkan adalah kakinya hitam gosong hingga tercium bau daging terbakar. "Ibu!" Wuri dan Pak Wardoyo segera menghampiri Laswati, ibu Wuri. Laswati hanya bisa menatap Wuri dan suaminya tanpa bisa berkata apa-apa. Ia seperti merasakan kesakitan. Hujan mulai mereda, petir juga sudah tak terdengar. Hanya sesekali kilat masih menampakkan diri. Lampu pun sudah menyala kembali, seolah ingin memperjelas keadaan Laswati.
Wuri menangis melihat kondisi ibunya. Dipeluknya erat-erat tubuh ibunya, sedang Pak Wardoyo diam terpaku. Wajahnya merah melihat kondisi istrinya. Biadab, benar-benar iblis. Tangan Pak Wardoyo mengepal kuat. Amarahnya berkumpul di dada yang siap meledak. Namun tangisan Wuri menyadarkannya akan keadaan istrinya. Pak Wardoyo langsung membopong dan membaringkan tubuh istrinya di ranjang. Ibu kenapa, Pak? Siapa yang mencelakai ibu? Wuri terus memeluk ibunya dengan tangisan yang memilukan. Ini pasti ada sangkut pautnya dengan penolakan lamaran itu. Benar apa yang dikatakan kakekmu dulu, bahwa... Belum selesai Pak Wardoyo bicara pada Wuri, dari kamar khusus yang bersebelahan dengan dapur, suara geraman terdengar jelas berkali-kali. Hawa dingin menusuk setelah diturunkannya rahmat dan keberkahan Tuhan. Lamat-lamat angin sepoi menerpa ranting, menimbulkan suara gesekan antara dedaunan. Namun bukan suara itu yang membuat Pak Wardoyo dan Wuri terdiam. Suara geraman masih terdengar jelas dari kamar yang biasa digunakan Laswati untuk ritual. Wuri, jaga ibu ya. Bapak mau lihat suara apa itu? Perintah Pak Wardoyo pada Wuri. Iya, Pak. Bapak hati-hati. Jawab Wuri yang masih terisak. Pelan Pak Wardoyo melangkah mendekati pintu kamar yang lebih kecil dari kamar-kamar lainnya. Jantungnya berdegup tak menentu. Suara erangan semakin jelas saat kakinya berdiri tepat di depan pintu. Pak Wardoyo nampak ragu, namun dipaksakan tangan kirinya mendorong daun pintu tanpa handle dengan dada berdebar-debar. Pak Wardoyo tersurut mundur. Matanya menatap ngeri dengan apa yang ia lihat di kamar yang luasnya hanya 3x3. Satu sosok tinggi kurus hitam dengan mata yang sangat tajam menatapnya. Di depan sosok itu satu sosok perempuan dengan pakaian kebaya putih serta kain batik membalut tubuhnya sampai mata kaki. Sanggul kecil tepat di leher belakangnya. Sosok hitam dengan tangannya mencengkram leher sosok perempuan yang terlihat melototkan matanya. Ia tak mampu bergerak karena begitu kuat cengkraman tangan hitam. Keraman sosok hitam yang menggema dengan tangan masih mencengkram menandai kepergiannya menembus tembok dengan menyeret sosok perempuan yang memekik kuat. Pak Wardoyo terdiam kaku, antara takut dan marah menjadi satu. Ia melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Matanya mengitari isi ruangan yang berantakan. Bunga-bunga bertebaran, asap dupa masih tercium pekat. Beberapa peralatan ritual yang biasa dilakukan Laspati istrinya berserakan dan pecah. Pak Wardoyo menduga jika saat terjadi teror mungkin istrinya memanggil perewangan warisan keluarganya. Namun perewangan dengan wujud perempuan yang baru saja ia lihat tak mampu melawan sosok hitam. Dan kini perewangan satu-satunya warisan keluarga istri lenyap. Pak Wardoyo tersentak. Ia cepat-cepat menuju kamar di mana Wuri sedang menunggu ibunya. Hatinya benar-benar pilu. Istrinya kembali mengeluarkan darah kental. Matanya melotot dengan dada terangkat. Kakinya mengejang dengan jari-jari tangan yang juga mencengkram kuat-kuat kain kasur. Wuri memeluk bapaknya dengan menangis. Ia tak kuat melihat keadaan ibunya yang begitu mengenaskan. Pak Wardoyo sendiri tak kuasa membendung air mata. Hatinya bagikan teriris melihat istrinya dalam kesakitan. Malam itu terasa sangat lama bagi Wuri dan Pak Wardoyo. Mereka berdua terus menunggu Laswati yang sesekali masih terus menjerit dan memuntahkan darah. Tak ada rasa kantuk sama sekali meski terlihat sangat lelah.
Malam sudah berlalu ketika kejadian mengerikan dialami keluarga Wardoyo. Ketika pagi yang ditunggu tiba, Pak Wardoyo pamit pada Wuri untuk menemui salah satu saudara istrinya yang berjarak 3 jaman dengan berkendara. Wuri hanya mengiyakan, walau hatinya bingung dan takut sendiri di rumah. Ibunya yang asli kelahiran Malang, sedang bapaknya kelahiran Banyuwangi. Keluarga besar ibunya sendiri terpecah belah setelah meninggalnya kakek Wuri, sehingga tak mungkin Wuri untuk meminta bantuan mereka. Sedang keluarga bapaknya, Wuri sendiri tak begitu dan mengenal. Mata Wuri tampak lelah dan terlihat sembab, tapi ia masih dengan telaten merawat ibunya yang begitu pucat tanpa daya. Entah berapa banyak darah yang ibunya keluarkan. Selepas adzan zuhur terdengar dan iqomah selesai, Pak Wardoyo kembali dengan mobil usangnya. Setelah memarkirkan kendaraan satu-satunya, ia masuk berjalan dengan seorang laki-laki yang lebih tua darinya, dengan baju komprang hitam, kain hitam menutup kepala dan rambut putihnya dengan ikatan di belakang. Laki-laki tua itu mengikuti langkah Pak Wardoyo dan langsung menuju ke kamar di mana istrinya Laswati terbaring. Wuri, bangun dok. Disentuhnya dengan pelan bahu anaknya. Wuri yang tertidur di sisi ranjang ibunya sedikit terjingkat. Wuri membuka matanya. Kelegaan terlihat dari wajah ayunya saat bapaknya ada di samping, bersama salah satu saudara ibunya yang masih baik hubungannya. Diraihnya tangan bapak dan salah satu kakeknya lalu menciumnya. Yang sabar ya Nduk, yang sabar, kuatkan dirimu. Injih Mbah. Saut Wuri pada laki-laki tua yang biasa ia panggil Mbah Bayan. Wuri pamit ke belakang yang tentunya untuk membikinkan minuman pada bapak dan kakeknya. Mbah Bayan menghela napas panjang ketika melihat kondisi Laswati, anak dari kakaknya. Beberapa kali juga ia menggeleng-gelengkan kepalanya saat tangannya memeriksa kaki dan leher Laswati. Benar-benar iblis, humamnya dengan suara berat. Mbah Bayan tiba-tiba keluar kamar. Pak Wardoyo lantas menyusul dan mengajak duduk di belakang. Setelah 2 gelas kopi disuguhkan Wuri yang akan beranjak ditahan oleh Mbah Bayan. Kamu di sini Nduk, duduk di sini saja, ucap Mbah Bayan pelan. Wuri mengangguk. Ia pun duduk di sebelah kursi bapaknya yang menunduk. Wardoyo, Laswati mungkin sulit untuk diselamatkan. Aku sendiri tak mampu, tak sanggup. Sejenak Mbah Bayan terdiam. Matanya menatap Wuri yang tertunduk. Kecuali Wuri, ucapan Mbah Bayan itu seketika membuat jantung Wuri berdebar. Ia mengangkat wajahnya menatap sayu Mbah Bayan. Benar dugaanku, jika ini adalah ulah Pak Yono yang ingin melamar Wuri, ucap Pak Wardoyo geram dengan muka merah. Nyai Asih yang selalu mendampingi Laswati kini dalam cengkraman iblis itu, sehingga Laswati sudah terikat pasarnya dengan Nyai Asih, ikut masuk dalam lingkaran rogo nyawa. Jelas Mbah Bayan dengan wajah tegang. Lalu, apakah ibu sudah tidak bisa diselamatkan lagi Mbah? Tanya Wuri yang mulai terisak. Mbah Bayan menatap iba Wuri. Ia mendekat. Tangannya mengusap rambut serta bau Wuri dengan lembut. Mereka tak akan membunuh ibumu Nduk, karena yang mereka inginkan adalah darah kesucianmu, ucap Mbah Bayan berat membuat Wuri terkejut dan terpukul. Apa tidak ada cara lain untuk menyelamatkan Laswati Mbah? Tanya Pak Wardoyo penuh harap. Aku sendiri belum tahu cara itu, dan aku sendiri menghadapi satu saja belum tentu selamat, jawab Mbah Bayan dengan datar. Tiba-tiba Mbah Bayan mendekatkan hidungnya ke rambut Wuri.
Wuri sendiri kaget dan heran, apalagi Mbah Bayan mendadak menatapnya dengan wajah tegang. Rupanya dia benar-benar sudah menyiapkan semuanya, ucap Mbah Bayan tiba-tiba. "Ndo Wuri, apa kamu sudah melihat atau ditemui sesosok wanita?" tanya Mbah Bayan semakin tegang. Apakah sosok wanita bergaun putih panjang dan seperti ada luka di perutnya, Mbah? Wuri balik bertanya mengenai sosok yang Mbah Bayan tanyakan. Sedangkan Mbah Bayan mendengar penjelasan Wuri, terlihat menarik nafas berat. "Sosok itu salah satu ingon-ingonnya. Sosok itu telah menemukanmu, Nduk. Artinya dia akan mengikutimu karena telah meminum darah kotormu." Jelas Mbah Bayan yang membuat merinding Wuri. Apa maksudnya, Mbah? Tanya Wuri mulai ketakutan membayangkan sosok yang sedang ia bicarakan. "Maaf, Nduk. Sosok wanita itu akan terus mengikutimu karena entah dari mana dia bisa mendapatkan darah kotormu. Dan itu artinya jika kelak kamu mengandung yang bukan keturunan tuannya, maka ia akan mengambil janin yang ada di rahimmu." Penjelasan Mbah Bayan semakin membuat berat kepala Wuri. Ingin rasanya ia menjerit, bahkan menangis meraung-raung. Namun ditekannya perasaan yang bercampur dalam-dalam. Matanya kembali meneteskan dua bening yang jatuh meleleh di pipi. "Wardoyo, jika ada tempat, bawalah Wuri dan Laswati ke Banyuwangi. Karena rumahmu juga sudah ditanam Praja Balak yang akan menghancurkan usahamu." Kembali Mbah Bayan mengucapkan kalimat yang membuat Pak Wardoyo terkejut. Wajahnya merah padam. "Benar-benar biadab. Dia ingin menghancurkan seluruh hidupku," ucap Pak Wardoyo marah dengan mengepalkan tangannya. "Yono pasti akan melakukan apapun untuk mendapatkan Wuri. Karena hanya Wuri yang bisa membuat dia menurunkan segalanya pada keturunannya. Tapi jika Wuri menerimanya, kelak hanya Wuri juga yang bisa memutuskan dari keturunan selanjutnya." Mbah Bayan menatap Wuri yang kebetulan juga sedang menatapnya dengan penuh tanda tanya. Keluarga Wardoyo kini benar-benar dalam masalah berat. Mbah Bayan, salah satu keluarga Laswati yang kental dengan kejawennya dan diharapkan bisa membantu. Namun dia juga tak mampu melawan rogoh nyawa. Gemericik suara air dari sebuah taman kecil dihiasi ikan-ikan kecil warna-warni yang begitu riang berlari ke sana kemari. Ditemani lampu-lampu putih suram hingga terlihat remang temaram serta bunga-bunga bernuansa alam menenteramkan jiwa saat berada di sekitarnya. Namun terlihat menyeramkan jika bergeser ke samping tak begitu jauh. 3 buah patung berukuran kecil dan 1 berukuran panjang terlihat aneh. Dengan dihiasi pakaian-pakaian kebesaran suatu kerajaan, serta 1 patung panjang dengan pakaian hitam legam.
Di bawah di kaki-kaki patung itu, bunga-bunga tampak seperti masih baru saja ditaburkan. Kepulan asap dupa juga belum terlalu lama melihat api yang membakarnya. Di sebelah kanan patung-patung itu berdiri sebuah bangunan yang tak begitu besar, dengan tanpa pencahayaan sama sekali, sehingga kesan seram tentu lekat bagi yang belum pernah atau yang baru melihatnya. Dua sosok laki-laki baru saja terlihat keluar dari bangunan kecil yang mungkin berukuran 2x2 saja. Mereka tampak berjalan mundur dari dalam hingga sampai luar dan duduk bersujud di depan pintu patung dengan gerakan layaknya menyembah pada raja. Setelah selesai, keduanya melangkah mendekati bangunan yang indah dengan ukiran-ukiran yang tentu tak mudah jika dilihat dari kerapian dan keindahannya. Bangunan yang biasa orang menyebutnya joglo juga terlihat tak begitu terang. Dua sosok laki-laki muda itu berjalan mendekati satu sosok laki-laki tua yang berdiri di dalam joglo dengan membelakangi, dan sebuah tongkat kayu hitam mengkilat begitu erat di tangan kanannya. Saudara, Bapak harap semua yang Bapak lakukan dan apa yang sudah Bapak miliki dengan susah payah kalian teruskan, kalian jaga bersama. Ucap laki-laki dengan tongkat di tangan yang tak lain adalah Suyono kepada kedua anak laki-lakinya. Kalian berdua jangan pernah lupa bagaimana kehidupan Bapak dan ibumu dulu sampai membuat ibumu meninggal. Kembali Suyono berkata dan mengenang peristiwa 15 tahun silam dengan masih membelakangi kedua anaknya. Suyono, laki-laki yang dulu sempat menggegerkan sebuah desa atas pembongkaran sebuah kuburan seorang gadis, hingga mengakibatkan 3 orang pemuda yang menjaga kuburan itu gila. Namun saat peristiwa itu terjadi, hanya segelintir orang yang tahu jika Yonolah pelakunya. Yono melakukan itu karena ingin memiliki sebuah ilmu yang bisa membuatnya kaya dan sakti, sekaligus tentunya karena sakit hati dan dendam akan kematian istrinya. Kemudian Yono menitipkan kedua anaknya pada seseorang yang mengajarinya segala macam tirakat, sehingga dengan tekadnya ia lalui rintangan dan segala persyaratan yang begitu berat, hingga sampai harus tirakat selama 100 hari di sebuah tempat yang lumayan jauh. Suatu tempat yang tak semua orang berani untuk memasukinya. Suatu tempat yang terkenal akan keangkeran dan kemistisiannya setanah Jawa, yaitu Alas Purwo. Bahkan hal gila sebagai penyempurna atau pamungkas dari tirakatnya, yang mungkin jika tidak dengan niat serta tekad begitu kuat, tak mungkin orang berani melakukannya, yaitu membongkar kuburan seorang gadis perawan bungsu yang meninggal tepat di malam Jumat Kliwon untuk mendapat liur dan tali-tali kafannya. Yono sempat hampir putus asa dengan ritual terakhirnya karena tak mudah dan butuh waktu lama untuk bisa melaksanakannya. Sampai akhirnya di desa tetangganya terdengar berita kematian seorang gadis bungsu yang tepat pada malam Jumat Kliwon. Gadis itu adalah Narse. Maaf Pak, bagaimana dengan lamaranku pada Wuri? Suntoro memberanikan diri bertanya. Pak Yono membalikkan badannya. Tampak guratan-guratan keriput dengan keremangan menyeratkan umur yang tak muda lagi. Senyum tipis mengembang dengan mata menatap ke arah Suntoro anak keduanya. Kamu jangan khawatir. Minggu ini Bapak pastikan kamu bisa menikahi anak gadis Wardoyo itu.
Dengan penuh keyakinan Suyono memastikan Suntoro akan bisa menikahi Wuri. Sementara itu, di kediaman Wuri dan Pak Wardoyo. Dengan telaten Wuri mengurus ibunya yang masih belum sadarkan diri, meski wajahnya sendiri tampak begitu sayu dan pucat. Di kamar khusus yang biasa ibunya gunakan untuk menyendiri, kini ditempati Mbah Bayan yang masuk dari selepas asar hingga hari telah malam. Namun entah apa yang dilakukan, hanya bau kemenyan yang tercium samar-samar. Dok, kamu makan aja dulu, biar bapak jaga ibumu. Perintah Pak Wardoyo pada Wuri dengan lembut. Ia begitu kasihan dengan anak semata wayangnya yang kini terdapat beban yang sangat berat. Apa maksudnya, Mbah? Jawab Wuri yang melangkah menuju dapur. Bau kemenyan menyengat menemani Wuri yang menyantap makanan yang ia masak sendiri. Sedikit tak enak perasaan Wuri, namun ia mencoba untuk tak memikirkannya. Hingga ia selesai, Wuri melangkah menuju kamar untuk mengganti pakaiannya. Saat ia masuk di kamarnya sendiri, bukan lagi kemenyan yang ia cium baunya, melainkan bau amis bercampur wangi bunga kamboja. Wuri yang berdiri di lemari pakaiannya dengan dua pintu, yang salah satunya terbuat dari kaca bening, merasakan lehernya ditiup lembut beberapa kali, hingga ia merasa merinding. Wuri merasakan seolah-olah ada yang sedang berdiri di belakangnya. Bau amis dan bunga kamboja semakin santer di dalam kamarnya. Meski sudah berkali-kali mengalami hal yang menakutkan, tapi Wuri masih tetap merasakan ketakutan itu ada dalam hatinya. Beberapa kali Wuri menoleh dan melirik ke samping untuk memastikan, tapi matanya tak melihat apapun. Meski ia masih merasakan jika dirinya sedang diperhatikan beberapa pasang mata. Baru saja tangan Wuri akan membuka lemari kacanya, mendadak wajahnya pucat, tangannya gemetar, kepalanya berat untuk menoleh. Dari kaca lemarinya matanya jelas melihat sosok bergaun putih panjang sampai menutup kakinya. Rambutnya panjang sepinggang, bibirnya hitam tebal selaras dengan bulatan hitam di kantung matanya. Sosok itu menyeringai seraya menatap tajam pada Wuri yang melihat sosoknya dari kaca lemari. Sosok itu berdiri tepat di belakang Wuri, dengan wangi bunga kamboja dan amis yang berasal dari perutnya yang bolong dengan darah yang menetes mengotori gaun putihnya. Wuri ingin berteriak, namun mulutnya seolah terkunci. Ia hanya bisa menangis tanpa suara. Bahkan sosok itu semakin menyeringai melihat Wuri yang menangis. Bisik sosok itu diiringi tawanya yang melengking. Wuri semakin ketakutan. Keringatnya mengucur dan bertambah pucat setelah mendengar bisikan pelan sosok itu. Tubuh Wuri yang sudah lemas hingga tak mampu lagi berdiri, memaksanya terduduk di lantai dengan kepala menyandar di lemari. Saat sosok wanita itu hilang dan Wuri yang masih dalam keadaan ketakutan, lagi-lagi Wuri kembali melihat sesosok yang tengah duduk di kursi depan meja riasnya. Anehnya, cermin yang tadinya pecah di meja riasnya kini tampak utuh kembali, dan sosok itu sedang bercermin dengan bersenandung. Wajah sosok perempuan dengan kebaya dan kain batik serta sanggul kecil tergantung di lehernya begitu mengerikan. Kulitnya mengelupas seperti terbakar, kedua bola matanya putih. Wuri yang sangat ketakutan dengan wajah hancur sosok itu menjerit sekuat-kuatnya. Pintu
pintu kamar Wuri yang terkunci terbuka dengan keras. "Wuri!" Pak Wardoyo yang baru berhasil menjebol pintu kamar Wuri berteriak kaget melihat Wuri terbaring pingsan. Saat langkah cepatnya akan mendekati Wuri, tiba-tiba terhenti oleh matanya yang melihat sosok mengerikan perempuan berkebaya. Pak Wardoyo yang mengenal sosok itu mencoba mendekati, namun baru 3 langkah, tiba-tiba, "Jangan kamu dekati Wardoyo!" Suara Mbah Bayan dari pintu kamar Wuri mengagetkan dan menghentikan langkah Pak Wardoyo. "Itu bukan lagi Batur Laswati," tegas Mbah Bayan pada Pak Wardoyo yang masih berdiri mematung. Sosok berkebaya bangkit dan tertawa melengking. Ia bersenandung lirih nan seram mengiringi kepergiannya sendiri. "Angkat Wuri ke depan, jangan letakkan di kamarnya," perintah Mbah Bayan yang tak menjelaskan alasannya pada Pak Wardoyo. Tanpa diperintah 2 kali, Pak Wardoyo segera mengangkat tubuh Wuri dan ia baringkan tubuh lemah Wuri yang basah oleh keringat di atas sebuah ambal tebal berbulu halus. "Wuri akan selalu diikuti semua makhluk yang terikat rogo nyowo. Karena semua sudah mencium darah kotornya. Ini akan melemahkan mentalnya," tegas Mbah Bayan yang baru saja selesai ritual kejawenya. "Apa memang saya harus pindah ke Banyuwangi, Mbah?" tanya Pak Wardoyo dengan suara putus asa. "Percuma Wardoyo. Aku baru tahu jika bukan hanya Praja Balak yang ditanam, tapi lemah Jala Suto telah ditaburkan. Itu artinya jika kamu berniat pergi, kamu, Laswati dan Wuri tak akan selamat sampai tujuan." Jelas Mbah Bayan yang membuat lemas tubuh Pak Wardoyo. "Coba kamu lihat sekeliling rumahmu," ucap Mbah Bayan seraya tangannya diusapkan pada wajah Pak Wardoyo. Seketika Pak Wardoyo terkejut. Darahnya seolah-olah berhenti mengalir. Dari jendela kaca yang belum ditutup kain kordenya, matanya jelas melihat di halaman depan rumahnya. Begitu banyak sosok-sosok mengerikan yang berada di luar rumahnya. Sosok-sosok pocong berwajah hitam berdiri menatap ke arah rumahnya. Juga satu sosok yang membuatnya merinding. Sosok perempuan tua yang juga berwajah hitam dengan rambut acak-acakan serta pakaian kebaya compang-camping. Di tangan kanannya ia menenteng parang panjang yang mengkilat. Ciut sudah nyali Pak Wardoyo. Ia menatap Mbah Bayan penuh harap. Pikirannya kalut, seolah-olah buntu jalan pikirannya. Mbah Bayan menghela nafas panjang. Diusapnya kembali wajah Pak Wardoyo hingga pandangannya kembali seperti biasa. "Hanya Wuri yang bisa mengakhiri ini semua," ungkap Mbah Bayan, seolah dia juga sudah putus asa. "Dengan menerima dan menikahkannya, Mbah." Dengan cepat Pak Wardoyo menyaut ucapan Mbah Bayan. Wajahnya merah. "Cuma itu yang bisa menyelamatkan dan mengakhiri semua ini," jawab Mbah Bayan datar. Pak Wardoyo menunduk dan menangis. Hatinya hancur. Ia tak menyangka jika sedang mengalami malapetaka yang mengerikan. Wuri membuka matanya dengan tubuh yang terasa ngilu dan sakit semua. Ia memijat keningnya sendiri dengan pelan karena kepalanya dirasa berat. Kemudian matanya melirik kanan kiri seolah memastikan keberadaannya. Selimut tebal yang membungkus tubuhnya ia singkapkan. Dipaksakannya tubuhnya bangkit meski linu masih ia rasakan di sekujur tubuhnya. Langkahnya berhenti di depan pintu kamar ibunya, di mana ia melihat bapaknya tengah tertidur dalam posisi duduk.
Kepalanya miring dengan tangan yang menggenggam tangan ibunya. Lama ia menatapnya, terenyuh dan teriris hati Wuri. Tak terasa air matanya meleleh, amarahnya seketika membara. Berkali-kali ia menarik nafas panjang dengan mata menatap tajam ke atas, seakan ia sedang berpikir dan menimbang sesuatu. Langit malang pagi itu diselimuti mendung tipis, hingga tetes-tetes embun belum sepenuhnya mengering dari daun-daun. Suara kicauan burung-burung di beberapa pohon mangga dan rambutan yang ada di halaman belakang rumah Pak Wardoyo seolah ikut memberi semangat Wuri pagi itu. Setelah membersihkan tubuhnya, Wuri yang tiba-tiba berubah dengan ceria membereskan semua pekerjaan rumah yang terbengkalai. Pak Wardoyo yang baru saja dibangunkan melihat wajah putri semata wayangnya tanpa ada kemurungan. Wuri terlihat biasa saja seolah tanpa beban. Bahkan Pak Wardoyo melihat saat Wuri mengurus tubuh ibunya tanpa ada rasa sedih seperti biasanya. Kelebatan pertanyaan dan rasa heran dalam pikiran Pak Wardoyo terjawab saat mereka makan bersama setelah Wuri selesai mengurus ibunya. Mbah, Bapak, Wuri minta maaf. Mungkin ini sudah takdir Wuri. Mungkin sudah jadi jalan hidup Wuri. Mata Wuri menatap Mbah Bayan dan bapaknya bergantian sebelum meneruskan ucapannya. Sedang Mbah Bayan hanya diam dan Pak Wardoyo sedikit bingung. Jika semua malapetaka ini bisa berakhir dan bisa menyelamatkan ibu, saya akan terima lamaran Suntoro dan menikah dengannya. Ucap Wuri tegas meski dua bulir bening jatuh dari kedua bola matanya. Bagai tersengat listrik tubuh Pak Wardoyo mendengar ucapan putrinya. Wajahnya kaku, matanya tajam menatap Wuri. Sedang Mbah Bayan tampak tidak begitu percaya dengan keinginan Wuri. Perdebatan kecil terjadi antara Wuri dengan bapaknya, sedang Mbah Bayan hanya mendengarkan. Wuri begitu yakin akan pilihannya, hingga Pak Wardoyo tak berdaya dengan alasan-alasan yang diutarakan Wuri, karena memang nyata. Apa yang menjadi penyebab Wuri mengambil keputusan itu? Meski Wuri merasa sakit dengan keputusannya, yang sudah pasti akan mengubur semua impian dan cita-citanya. Namun kasih sayang dan baktinya kepada orang tua menjadikan sosok wanita yang tangguh, bijak dan pemberani kelak. Mobil usang dengan banyak dembulan di kanan kiri badannya melaju dengan kecepatan sedang membelah jalanan sore sebuah kecamatan di Bumi Malang. Pengemudi yang sudah berumur tak muda lagi, namun masih begitu lincah memainkan kedua tangannya di setir mobil dengan mata melirik kanan kiri dan depan. Beberapa puluh menit kemudian mobil yang dikemudikan Pak Wardoyo dengan Mbah Bayan di sampingnya berbelok ke kiri dan masuk ke sebuah pintu gerbang yang terbuka dengan satu orang laki-laki sebagai penjaga. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan ringan dari penjaga, mobil Pak Wardoyo pun kembali melaju dan parkir di halaman rumah mewah Suyono. Rumah mewah dengan 2 lantai bergaya modern yang tentu saja tak sedikit memakan biaya. Namun begitu cepat dan mudahnya bagi Yono membuatnya. Sekilas pikiran itu muncul pada Mbah Bayan. Begitu ia turun dan berdiri di halaman rumah orang yang 15 tahun lalu dirinya tahu sangat miskin. Mata Mbah Bayan menatap tajam pada 2 patung besar hitam yang berdiri di kanan dan kiri teras dan pintu utama. Hawa panas ketika menyelimutinya. Pak Wardoyo heran melihat sikap dan tatapan Mbah Bayan pada sekeliling rumah calon besanya, terutama pada 2 patung besar yang berbentuk manusia dengan warna hitam legam. Ada apa, Mbah? Sepertinya, Mbah. Sudah, kita jalan saja. Banyak yang sedang mengawasi kita.
Ucap Mbah Bayan memotong ucapan Pak Wardoyo. Mereka berdua mendekati pintu utama yang luas dan tinggi. Pak Wardoyo beberapa kali mengetuk daun pintu tebal dari kayu pilihan yang diukir dan begitu halus, hingga terdengar langkah dari dalam mendekat ke pintu. Tanya seorang wanita setengah baya setelah membuka pintu. Matanya menatap Pak Wardoyo dan Mbah Bayan penuh selidik. Kami ada kepentingan dengan Pak Yono. Mbah Bayan menjawab pelan sambil mencuri-curi pandang isi dalam rumah. Ada siapa, Bi? Tiba-tiba dari dalam terdengar suara berat laki-laki. Sebelum wanita yang dipanggil Bi menjawab ucapan Mbah Bayan. Ada tamu ageng rupanya. Monggo silakan masuk. Ucap sang tuan rumah Suyono dengan nada dan senyum sinis ketika ia melihat bahwa tamunya adalah Pak Wardoyo dan Mbah Bayan. Apa kabar Kang Bayan? Bertahun-tahun kita tidak bertemu. Ucap Yono dengan tangan menepuk pundak Mbah Bayan. Tampak sekali kedua wajah orang tua itu sama-sama tegang. Hebat sekali kamu sekarang, Yono. Balas Mbah Bayan sambil berjalan masuk menuruti rangkulan Yono. Setelah duduk dan mengutarakan maksud tujuannya, kini nampak wajah ketiga laki-laki ini menegang, terutama Mbah Bayan yang merasakan hawa panas. Baiklah, jika itu sudah menjadi keputusan dan persetujuan kalian semua, besok Munaji akan memberitahukan kapan akan dilaksanakannya pernikahan Wuri dan Suntoro. Ucap Yono setelah mendengar semua penjelasan Pak Wardoyo. Setelah pembicaraan inti selesai, Mbah Bayan dan Pak Wardoyo pamit. Namun Mbah Bayan yang sengaja berjalan di belakang Pak Wardoyo mendekat ke arah Yono. Bebaskan Laswati dan baturnya, karena kamu sebentar lagi mendapat apa yang kamu mau. Ucap Mbah Bayan lirih namun tegas. Yono menatap tajam Mbah Bayan. Ia kaget, namun disembunyikan dengan seolah senyum sinisnya. Itu urusan mudah Kang Bayan, kamu jangan khawatir. Setengah berbisik Yono dengan tangan kembali menepuk bahu Mbah Bayan. Mbah Bayan merasa dan tahu jika tepukan itu bukanlah tepukan biasa. Itu terbukti setelah mereka meninggalkan rumah Yono. Di tengah jalan Mbah Bayan memuntahkan darah kental hitam hingga membuat Pak Wardoyo panik. Tapi Mbah Bayan masih tampak kuat meski wajahnya pucat. Kita langsung pulang saja, Wardoyo. Aku tahu apa maksud dari Yono melakukan ini padaku. Tenang saja kamu, aku akan baik-baik saja kok. Ucap Mbah Bayan meyakinkan Pak Wardoyo. Darah masih mengalir dari mulut dan hidung Mbah Bayan. Namun ia nampaknya tak begitu menghiraukannya, karena yang menguras fokusnya adalah satu sosok hitam yang ikut duduk di dalam mobil di jok belakang. Wuri, Satu suara dengan sentuhan lembut membelai rambut hitam Wuri. Wuri tersentak kaget dan mengangkat wajahnya. Ibu? Ucap Wuri dengan terkejut. Ia seakan tak percaya, namun matanya melihat bibir ibunya tersenyum. Ibu sudah bangun? Ibu sudah sembuh? Kembali Wuri seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri. Iya, Nduk. Terima kasih ya, Nduk. Jawab ibunya dengan lirih. Kebahagiaan terpancar dari wajah Wuri melihat ibunya telah sadar. Wuri, Wuri. Suara ketukan pintu dan teriakan memanggil namanya membuyarkan keceriaan Wuri. Wuri melangkah keluar. Dilihatnya dari kaca jendela bapaknya sedang memapah Mbah Bayan. Darah masih mengalir dari sela-sela bibir hingga mengotori baju hitam komprangnya.
Lungguh. Tiba-tiba dari kamar muncul Laswati dengan suara tegas serta sorot mata tajam. Laswati, kamu sudah sadar? Pak Wardoyo yang terkejut bercampur bahagia melihat istrinya kini berada dan berdiri di hadapannya. Namun Laswati tak menghiraukan Pak Wardoyo. Ia masih menatap tajam Mbah Bayan hingga tatapan mereka beradu. Lungguh. Kembali Laswati membentak Mbah Bayan. Seketika Mbah Bayan terduduk dengan wajah pucat. Dibukanya baju komprang Mbah Bayan. Begitu jelas luka gosong sebesar telapak tangan menghitam di dada Mbah Bayan. Wardoyo, carikan pupus daun pisang sekarang juga. Ucap Laswati. Aneh, pikir Pak Wardoyo. Tak mungkin Laswati berkata seperti itu padanya. Itu bukan Laswati. Lalu siapa dia? Batin Pak Wardoyo. Wardoyo. Untuk kedua kalinya Pak Wardoyo dibuat kaget. Hatinya tercekat. Jelas yang ia dengar bukan suara Laswati pendamping hidupnya selama bertahun-tahun. Tidak menunggu untuk ketiga kalinya Wardoyo segera beranjak keluar. Wuri yang tertegun dengan sikap ibunya melihat gelagat yang tak biasa ibunya lakukan. Jalannya sedikit membungkuk mendekati Mbah Bayan. Nyai Asih, kamu sudah kembali. Ucap Mbah Bayan dengan meringis kesakitan saat tangan Laswati menyentuh luka hitam di dadanya. Lalu bagaimana dengan Laswati, Nyai? Tanya Mbah Bayan masih dengan ringisannya. Namun Laswati hanya diam. Matanya mengamati luka di dada Mbah Bayan. Dengan sesekali terdengar ia mendengus. Wuri bingung. Jelas-jelas ia baru saja merasakan panggilan lembut dan belian ibunya. Tapi kini sosok ibunya bersikap aneh. Dan baru saja telinganya juga mendengar Mbah Bayan memanggilnya Nyai Asih. Setelah beberapa lama, Pak Wardoyo kembali dengan membawa pupus daun pisang yang kemudian diserahkan kepada Laswati. Dibentang dan dirobeknya pupus daun pisang yang masih hijau muda. Kemudian ditempelkannya ke dada Mbah Bayan. Pakik Mbah Bayan ketika tangan Laswati menempelkan pupus daun pisang ke dadanya. Mata Mbah Bayan melotot sampai urat-urat di lehernya terlihat mengencang. Darah hitam kental kembali keluar dari mulut Mbah Bayan dan sesaat matanya terbejam. Pindahkan Bayan di tempatku. Perintah Laswati dengan suara berat. Barulah sadar Pak Wardoyo jika yang ada dalam raga Laswati bukanlah istrinya melainkan baturnya Nyai Asih. Pak Wardoyo langsung menggotong tubuh tua Mbah Bayan dan membaringkan di ruangan kecil yang biasa digunakan istrinya melakukan ritual kejawennya. Pak Wardoyo dengan diliputi penasaran melangkah ke kamarnya. Ia tertegun melihat Wuri anaknya dalam pelukan ibunya. Ia masih ragu untuk masuk. Ia masih ngeri jika sosok dalam pelukan Wuri adalah batur istrinya. Bapak kenapa berdiri di pintu? Wuri yang mendengar ucapan pelan ibunya mengalihkan pandangannya ke pintu, di mana bapaknya berdiri mematung dengan wajah bingung. Bapak, ini ibu, Pak. Ucap Wuri meyakinkan bapaknya. Dengan langkah pelan Pak Wardoyo mendekat. Wajah pucat dengan senyum tipis yang khas membuatnya benar-benar yakin jika itu benar-benar Laswati. Jarum jam terus berputar menghantarkan malam semakin larut, semakin memberikan kenyamanan Wuri dalam dekapan ibunya. Tak terlukis kebahagiaan sementara bagi Wuri malam itu. Di sisi lain, di belakang sebuah rumah mewah, tepatnya di satu ruangan kecil dengan pencahayaan 2 buah obor dari bambu yang ditempelkan di sebelah sisi kanan kiri sebuah lukisan tangan berbingkai lapisan emas godengan ukuran cukup besar.
Lantai kayu ruangan itu penuh taburan bunga warna-warni yang harum, bercampur bau asap dupa yang tertancap di bawah bingkai lukisan satu sosok. Sosok perempuan dalam lukisan yang memakai kemben, berambut panjang dan selendang warna merah, terlihat sangat anggun dan cantik meski tanpa sebuah mahkota. Entah apa yang dilakukan Suyono dan Suntoro ketika tiba-tiba api obor terkibas kencang hingga padam. Namun beberapa detik kemudian terjadi keanehan. Meski api obor padam, tapi kini ruangan itu terang. Cahaya muncul dari lukisan sosok perempuan yang menyilaukan. Hingga sekelipan mata, ruangan yang tadinya sempit dan pengap dalam sekejap berubah luas dan terang meski dikelilingi pohon besar. Yono dan Toro menjuda sungkem hormat pada sosok perempuan berkemben sebatas dada dengan selendang merah tersampir di bahu. Wajah nan cantik bersih, selaras rambutnya yang hitam tergerai meski tanpa mahkota apapun di kepalanya. Namun berbanding jauh dengan satu sosok di belakangnya, sosok wanita tua berkebaya compang-camping, wajah hitam dengan sorot mata tajam, semakin menakutkan dengan parang mengkilat di tangan kanannya. Wes siap le, nopo panjiragani rogoh nyowo. Dengan lembut dan lirih namun penuh wibawa, sosok wanita berselendang merah bertanya pada Suntoro. Meski tampil dengan sosok yang begitu cantik, tapi Suntoro tetap gemetar saat sosok itu mendekat. Apalagi melihat tatapannya yang begitu menusuk, membuat nyali dan keberanian Suntoro hilang. Hingga ia hanya mampu menganggukkan kepala dengan menunduk saat menjawab. Ning dadekno pengiling-elingmu yen wulan agung. Panji resek sing suci dadi talenani. Setelah berucap syarat yang belum dimengerti oleh Suntoro, sosok wanita berkemben itu melantunkan mocopat tembang Jawa. Dan entah dari mana asalnya, tiba-tiba suara gamelan mengiringi. Semakin lama semakin cepat gamelan yang mengiringi layaknya sebuah pertunjukan adat kuda lumping. Seiring hilangnya lantunan tembang dan iringan gamelan beserta kedua sosok itu, Suyono dan Suntoro kembali pada keadaan semula di sebuah ruangan yang pengap dengan kepulan asap dupa dan dua obor masih menyala. Saat melihat lukisan di depannya, Suntoro baru menyadari jika yang baru saja ia temui adalah sosok dalam lukisan itu. Bunga-bunga yang berserakan di lantai tadinya basah segar dan harum, kini tampak kering. Waktu pun sudah berganti dini hari. Yono dan putranya Suntoro baru saja keluar dari ruangan ritualnya dengan tubuh berkeringat. Tara, tepat purnama 15, kamu sudah harus menikah dengan Wuri. Ingat, apa yang baru saja kamu dengar wajib kamu laksanakan. Tegas Yono pada Suntoro mengingatkan. Apakah Wuri sudah bersedia, Pak? Dengan wajah ragu Suntoro bertanya. Rupanya dirinya belum mengetahui kedatangan Pak Wardoyo, Bapak Wuri.
Mendengar ucapan atau pertanyaan putranya, Pak Yono hanya tersenyum. Persiapkan saja dirimu, karena beberapa hari lagi kamu akan menikah. Pak Yono menepuk pelan pundak Suntoro sambil berlalu. Suntoro yang belum begitu mengerti hanya mematung. Matanya memandang kepergian bapaknya sampai tubuh bapaknya hilang masuk ke dalam. Namun dalam hatinya, dirinya yakin dengan apa yang diucapkan bapaknya. Pagi yang cerah kembali hadir di dalam rumah Pak Wardoyo. Setelah beberapa hari dirundung kesedihan, sungguh suatu keajaiban. Laswati, ibu Wuri yang beberapa hari sakit aneh, kini tampak sehat dan seolah tak pernah terjadi apa-apa pada dirinya. Namun kesembuhan Laswati harus dibayar mahal. Mbah Bayan harus menggantikan Laswati sampai Wuri dan Suntoro menikah. Langit sore bumi Malang masih bertahan dengan kecerahannya. Hilir mudik kendaraan dengan masing-masing tujuan ramai di jalan hitam. Begitu juga dengan sebuah mobil katana hijau yang berbelok ke rumah Pak Wardoyo. Munaji utusan Pak Yono datang menentukan hari pernikahan Wuri dan Suntoro. Setelah berbasa-basi, maka disepakati hari pernikahan Wuri dan Suntoro. Duk, apa kamu sudah siap dengan semua pilihanmu? Tanya Laswati pada Wuri. Sepulangnya Munaji, Laswati tahu jika Wuri hanya ingin menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Sudah, Bu. Wuri sudah siap. Wuri yakin setelah Wuri menikah semuanya akan baik-baik saja. Jawab Wuri dengan hati sakit, namun ditutupi dengan senyum yang dipaksakan. Tak terasa air mata Laswati mengalir. Hatinya begitu iba melihat Wuri. Ia begitu menyesali dirinya sendiri. Namun wajah penuh sesal Laswati tak bisa lagi merubah rencana pernikahan anaknya yang sudah ditentukan dan disepakati. Sebuah pernikahan yang tak lazim akan dijalani oleh seorang Wuri Handayani. Terdengar suara batuk dari dalam kamar tempat Mbah Bayan terbaring. Wuri dan ibunya yang mendengar bangkit. Mereka melangkah dan masuk melihat keadaan Mbah Bayan. Tubuh ringkih dengan wajah pucat, Mbah Bayan terbaring tanpa daya. Di dadanya yang hitam tertempel pupus daun pisang yang kering seperti terpanggang. Sorot mata tajamnya kini sayu menatap Wuri dan Laswati yang berada di sampingnya. Tangan Mbah Bayan dengan pelan merokok sesuatu di balik baju komprangnya. Ndak Wuri, kelak jika kamu punya anak laki-laki, bungkuslah ari-arinya dengan kain ini. Masukkan ke dalam wadah yang dibuat dari tanah, lalu kuburlah. Ucap Mbah Bayan lirih seraya menyerahkan sebuah kain putih bersih pada Wuri. Wuri menerima kain itu, namun ia masih bingung dengan ucapan Mbah Bayan. Sebelum Wuri sempat bertanya, tangan Mbah Bayan menggenggam lemah tangan Wuri. Mbah tak akan menjelaskan, karena kamu sebentar lagi akan masuk ke dalam ikatan itu. Maka kelak kamu akan mengetahuinya sendiri. Kembali ucapan Mbah Bayan banyak menyisakan tanda tanya dalam diri Wuri. Laswati, jaga batur warisan keluarga kita. Jika kamu sudah tak sanggup merawatnya, lepaskan saja. Apa tak sebaiknya saya berikan saja pada Wuri, Mbah? Jawab Laswati menimpali ucapan Mbah Bayan. Percuma, karena Wuri akan masuk di keluarga Suyono.
Tegas Mbah Bayan yang menyadarkan Laswati. Baik, Mbah. Jawab Laswati setelah mengerti dengan perintah Mbah Bayan. Alang, katakan pada Wardaya untuk mengantarku pulang sore ini. Aku tak bisa menyaksikan pernikahan Wuri. Pinta Mbah Bayan pada Laswati. Tapi Mbah, keadaan Simba masih... Sudah, kamu jangan khawatirkan Simbah. Ikuti saja omongan Simbah. Mbah Bayan memotong ucapan Laswati yang hanya bisa tertunduk tanpa berani membantahnya lagi. Meski dengan berat hati, sore itu Wardoyo terpaksa mengantar Mbah Bayan. Wuri dan Laswati hanya bisa menangisi tubuh lemah Mbah Bayan yang sudah berkorban untuk mereka. Butuh waktu beberapa jam hingga bisa sampai di rumah Mbah Bayan dengan berkendara, karena lumayan masuk ke dalam atau pelosok. Hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia bagi Wuri pun tiba. Namun hati Wuri malah begitu takut. Jantungnya berdebar tak menentu saat prosesi pernikahan yang tak lumrah. Hanya beberapa orang saja yang menghadiri pernikahan Wuri dan Suntoro. Karena itu semua keinginan dari Suyono yang sudah tak bisa dibantah atau ditentang siapapun. Bahkan saat di rumah Yono, Wuri dan Suntoro masih harus menjalani berbagai ritual atas arahan Pak Yono. Akhirnya sebuah pernikahan tanpa pesta, tanpa undangan, tanpa tercatat di kantor agama itu selesai. Kini Wuri sudah sah menjadi istri Suntoro dan menantu Pak Suyono menurut mereka. Malam itu adalah malam pertama bagi Wuri menjadi seorang istri sekaligus menantu di rumah Yono. Malam yang seharusnya menjadi malam yang begitu membahagiakan, namun sebaliknya bagi Wuri. Wuri yang lebih dulu diantar ke kamarnya oleh salah satu pembantu Pak Yono, sedang Suntoro masih bersama beberapa saudaranya di ruang tamu tengah asik ngobrol. Wuri sesaat terkesima dengan kamar pengantinnya. Sprei kain halus dengan ditaburi bunga warna-warni di atasnya, wangi dan menyejukkan yang memberi kenyamanan. Namun begitu Wuri duduk di atas ranjang yang empuk, tiba-tiba tempat itu seperti berubah. Kini seolah-olah Wuri berada di tempat yang ramai. Telinganya mendengar suara tetabuhan dengan tembang-tembang layaknya sebuah hiburan. Suasana yang awalnya sejuk tiba-tiba panas. Hati Wuri benar-benar tercekat ketika matanya melihat satu sosok tengah berjalan mendekatinya. Sosok perempuan cantik dengan memakai kemben dan berselendang merah. Harum bunga melati semerbak mengiringi langkahnya. Matanya bening namun tajam dan menakutkan bagi Wuri. Bibirnya tersenyum saat ia persis di depan Wuri. Jangan takut, aku hanya akan meminjam ragamu. Betapa terkejutnya Wuri mendengar penuturan sosok wanita cantik berkemben itu padanya. Tubuhnya merinding dan pucat. Tubuhnya kaku ketika mendengar suara tertawanya yang melengking dan menggema membuat kepalanya tiba-tiba sangat berat. Di mana aku? Umam Wuri membuka matanya. Tak ada jawaban. Gelap, sunyi, setitik cahaya pun tak dilihatnya. Di mana ranjang bagus dan halus bertaburan bunga? Di mana kamar terang nan mewah dengan harum menyejukkan? Kekalutan menghampiri Wuri.
hatinya dicekam ketakutan mengingat dirinya kini entah di mana. Hatinya bersorak, secercah harapan merayapi ketika telinganya mendengar suara-suara di balik kegelapan yang mengurungnya. Tangannya meraba-raba dengan pandangan gelap gulita. Berkali-kali Wuri tercekat. Matanya seolah tertipu dengan sesuatu di depannya yang ia harapkan sebuah pintu. Namun nyatanya ia harus tetap berjalan pelan ke depan seolah sedang berada di tempat tak berujung. Air matanya meleleh, jeritan dan teriakannya tak berarti apa-apa. Di satu sisi, suara keramaian semakin terdengar jelas. Kini dibarengi tetabuhan gamelan mengalun pelan. Iramanya seolah mengundang Wuri untuk terus berusaha keluar dari tempat gelap dan pengap. Wuri bangkit. Ia menekan kuat-kuat ketakutannya, meskipun kini ia merasa ratusan pasang mata menatap dan mengawasi gerak-geriknya. Alunan gamelan yang semakin cepat seolah memburu langkah Wuri hingga membuatnya berkali-kali tersungkur. Satu sentakan kuat membangunkan Wuri yang terjatuh entah untuk keberapa kalinya. Seketika matanya terbelalak melihat pemandangan di depannya. Kerumunan orang dengan hilir mudik layaknya pesta hajatan pada umumnya masyarakat, lengkap dengan hiburan tradisional, menambah suasana riuh ramai. Antara bingung, heran, dan kelebatan pertanyaan lainnya memaksa Wuri melangkah mendekat dan berbaur. Namun hal aneh dirasakan Wuri. Semua orang berpakaian adat, tua, muda, bahkan anak-anak kecil begitu riang berlarian. Begitu juga dengan penjual-penjual makanan yang kesemuanya tampak sederhana, serta kebanyakan dibungkus dengan daun pisang dan jati. Wuri terus melangkah tanpa memperdulikan tatapan dan seringan mata di sekelilingnya. Kakinya baru berhenti di kerumunan orang-orang yang tengah menikmati hiburan. Dengan beberapa penari berlenggak-lenggok selaras dengan irama tetabuhan yang dimainkan beberapa laki-laki, kesemuanya berpakaian punggawa kerajaan. Namun baru beberapa menit Wuri menonton hiburan yang mirip kuda lumping. Tiba-tiba saja tempat itu sunyi, tak terdengar suara apapun. Wuri bingung. Ia baru menyadari jika kesunyian itu karena semua mata kini tengah menatapnya. Kembali Wuri tercekam. Suasana berubah mencekam tatkala Wuri melihat tatapan mereka kosong namun menyimpan kengerian. Tubuh Wuri menggigil, jantungnya terpacu kencang. Ia menyadari jika yang mengelilinginya bukanlah manusia. Wajah mereka semua berubah pucat pasi, seakan tak ada darah setetes pun mengalir di tubuh mereka. Dengan bulatan hitam di kantung mata yang seolah menjadi sebuah tanda. Di saat ketakutan Wuri hampir memuncak, satu sosok tiba-tiba menyambar lengan kanannya. Sosok laki-laki tua memakai baju komprang dan berikat kepala hitam. Dengan sebuah keris di tangan kanannya menyeret Wuri untuk menjauh dari tempat itu. Namun baru beberapa langkah tiba-tiba angin kencang dengan taburan bunga melati menghadang mereka. Mandek! Satu suara tegas menghentikan langkah Wuri dan laki-laki tua yang akan membawanya. Dari depan dua sosok perempuan melangkah mendekati Wuri. Satu sosok perempuan muda dan cantik dengan kemben berselendang merah menatap dan menyeringai, seolah mengejek laki-laki tua yang masih memegang lengan Wuri.
datang satu sosok perempuan tua dengan wajah hitam, berkebaya compang-camping serta parang di tangan kanannya menatap tajam. Suasana semakin mencekam. Wuri melirik laki-laki tua yang sudah berkeringat dengan wajah tegang. Keris di tangan kanannya bergoyang. Tangan kirinya yang memegang lengan Wuri pun ikut bergerak menandakan dirinya tengah gemetar. Lancang. Bentak sosok perempuan berselendang merah yang pernah Wuri temui di kamar pengantinnya. Bentakan keras itu membuat laki-laki tua di samping Wuri jatuh tertunduk. Keris di tangannya terlempar jauh serta kepalanya tertunduk. Darah menetes dari mulut dan hidungnya. Pancer papat galangan 5 wis ketandur. Welat pancermu bakal dadi talenane. Keras dan menggema ucapan sosok berselendang merah. Matanya melotot tajam pada laki-laki tua di samping Wuri. Dan seketika laki-laki tua itu menjerit melolong, lalu roboh. Wuri sangat ketakutan melihat kemarahan sosok perempuan berselendang merah. Ia semakin tercekat melihat sosok perempuan tua berwajah hitam berjalan dengan tubuh bungkuknya mendekati laki-laki tua yang roboh dengan mata melotot serta darah keluar dari mulut dan hidungnya. Tangan kanannya menyeret parang panjang yang mengkilap, sedang tangan kirinya langsung menjambak rambut dan menyeret laki-laki tua yang sekarat. Pulanglah, jalani apa yang sudah terikat. Ingat, nyawamu hanya selembar. Ucap sosok perempuan berselendang merah pada Wuri tanpa menatapnya. Sosok itu kemudian tertawa lirih pada awal, lalu mengeras dan semakin menggema, membuat telinga serta kepala Wuri sakit. Hingga satu kelibatan selendang merahnya melempar tubuh Wuri dengan kuat. Wuri tersentak begitu membuka mata. Di sampingnya Suntoro masih tertidur pulas. Selimut tebal nan halus menempel menutupi tubuhnya dan Suntoro. Apakah aku mimpi? Tiba saja pertanyaan itu merasuki pikirannya. Wuri ingat betul dengan yang terjadi. Tapi sekarang ia tengah tertidur di ranjang empuk dan wangi. Aneh, Wuri masih terlihat linglung. Pikirannya mulai kacau. Dibukanya pelan-pelan selimut yang menutupi tubuhnya. Dan wajah Wuri menegang. Di balik selimut tebal hangat dan nyaman, tubuhnya tanpa sehelai benang. Wuri berpikir keras dengan apa yang ia alami. Di satu sisi ia menyadari jika ini adalah malam pertamanya dengan Suntoro. Tapi di sisi lain, kejadian yang ia alami sungguh masih terasa nyata. Belum menemukan jawaban dengan dalam benaknya, Wuri beringsut memeluk selimut tebalnya. Ia malu pada Suntoro yang terlihat membuka matanya. Wuri kini tengah menjadi seorang istri, menjadi anggota baru keluarga Ningrat. Mau tak mau ia pun harus mengakuinya. Wuri, kenapa kamu kelihatan bingung? Sapa Suntoro dengan nada lembut. Satu senyum melengkapi bibir laki-laki yang bakal mendampingi hari-hari Wuri. Tak ada jawaban yang keluar dari mulut Wuri. Antara malu dan bingung, ia tetap berbaring membelakangi Suntoro. Suntoro memaklumi sikap Wuri. Ia tak memaksanya untuk bicara. Bahkan Suntoro memilih untuk bangkit dan meninggalkan Wuri. Gemericik air dari kamar mandi yang terletak bersebelahan dengan kamar tidur menandakan Suntoro tengah membersihkan diri. Menjadi kesempatan Wuri untuk memunguti pakaiannya yang berserakan di lantai. Setelah ia kenakan kembali, Wuri duduk di kursi dengan menghadap jendela kaca. Pandangannya lurus ke sebuah bangunan di belakang rumah.
Kamarnya yang terletak di lantai atas memudahkan matanya melihat ke sekeliling. Seorang laki-laki tua dengan tongkat di tangannya baru saja keluar dari sebuah bangunan kecil. Sosok yang amat Wuri benci dengan dendam menggumpal. Namun kali ini Wuri lebih fokus pada bangunan dan 3 patung berjejer di depan bangunan, di mana di kaki-kaki patung taburan bunga-bunga dengan dupa mengepul. Wuri, kamu gak mandi dulu? Sedikit terjingkat Wuri mendengar teguran Suntoro. Iya mas. Jawab Wuri dengan gugup. Ya sudah, aku tunggu di bawah. Kita sarapan bersama ya. Ucap Suntoro yang sudah rapi dan melangkah keluar meninggalkan Wuri. Wuri kembali mengalihkan pandangannya ke bangunan kecil. Dan betapa terkejutnya Wuri ketika tatapannya beradu dengan tatapan mata sesosok perempuan berselendang merah. Sosok yang untuk ketiga kalinya dilihat Wuri. Buru-buru Wuri mengalihkan pandangannya. Ingatannya masih lekat dengan kepergian sosok itu saat marah. Segera Wuri beranjak ke kamar mandi. Sekilas sosok perempuan itu tersenyum padanya. Sore itu mendung tipis menyelimuti satu tempat di sebelah barat kota Malang. Salah satu tempat cukup terkenal dan banyak dikunjungi orang. Tepatnya di satu desa yang nama desa itu sendiri sama dengan nama kecamatannya. Langit semakin gelap. Kabut-kabut tipis mulai menebal karena mendung. Namun tak membuat sebuah mobil hitam memperlambat laju kendaraannya. Terlihat sang pengemudi seorang laki-laki muda dengan kemeja halus bermotif batik. Raut wajahnya kesal, matanya merah menahan amarah, bahkan berkali-kali tangannya menggebrak setir mobil. Aku tak mau kalah dengan adikku. Akulah yang pantas mewarisi semuanya. Teriaknya di dalam mobil sendiri. Ia benar-benar tampak begitu marah. Sekitar 15 menit kemudian mobilnya berbelok ke sebuah rumah sederhana dengan penerangan obor-obor dari bambu. Setelah turun ia mengetuk pintu kayu berkali-kali tanpa salam sampai seseorang membukanya. Lelaki tua dengan belangkon ikatan, jenggot panjang menghiasi wajahnya yang hitam dan banyak keriput, menandakan umur sudah tak muda lagi. Mas Diro, mari masuk mas. Dengan ramah kakek itu mempersilakan masuk tamu yang sudah dikenalnya, Sudiro. Diro hanya mengangguk dan melangkah masuk ke dalam rumah yang benar-benar sederhana. Penerangan hanya dengan obor-obor ditempelkan pada tiang penyangga. Lantai alami yaitu tanah dan 4 buah kursi dari bambu. Tak ada barang mewah sama sekali di dalam ruang tamu yang lumayan besar. Tumben Mas Diro kesini sendiri. Biasanya sama bapak. Ucap kakek itu sambil menuangkan teh hangat dari cerek berukuran sedang ke dalam cangkir. Ya Mbah Karim, saya kesal sama bapak. Makanya saya kemari sendiri dan ingin minta tolong dengan Mbah Karim. Saud Sudiro dengan wajah masih merah. Ada apa Thomas? Kok kayaknya serius sekali? Ucap laki-laki tua dipanggil Mbah Karim mulai serius. Bapak sudah menikahkan Suntoro dengan seorang gadis. Dan bapak juga yang akan mewariskan semua ilmunya pada Toro. Aku tak bisa terima itu Mbah. Jelas Sudiro yang ditanggapi Mbah Karim dengan serius. Sejenak Mbah Karim tertegun seolah sedang memikirkan sesuatu. Dari mana Mas Diro tahu kalau Toro yang bakal mewarisi? Tanya Mbah Karim. Dari pernikahan Toro dengan gadis semata wayang yang lahir Selasa Kliwon. Jawab Sudiro. Mbah Karim yang mendengar jawaban Sudiro tampak sedikit tegang. Matanya menerawang ke langit-langit rumahnya. Bapakmu benar-benar sudah mempersiapkan semuanya. Umam Mbah Karim pelan. Saya mohon Mbah Karim mau membantu agar saya bisa mendapatkan hak yang sama Mbah. Dengan wajah memelas Sudiro menatap Mbah Karim. Tak mudah untuk bisa mendapatkan rogoh nyawa. Lelakunya sangat berat.
Mbah Karim menarik nafas sejenak. Saya akan melakukan apapun supaya saya tak tersingkir, Mbah. Jawab. Kekayaan bapakmu berasal dari gunung ini, tapi untuk ilmunya dia mendapatkan di pusar madunya hitam. Ungkap Mbah Karim pada Tiro di tengah-tengah gelapnya jalan yang mereka tapaki. Malam yang begitu dingin tak menghalangi niat dan tekad Tiro. Ia memaksa Mbah Karim membantunya untuk bisa mendapat haknya. Sutiro dilanda rasa was-was setelah pernikahan adiknya dengan Wuri. Apalagi ia mendengar jika pernikahan Suntoro dengan Wuri karena satu syarat untuk meneruskan rogoh nyowo. Tak terasa langkah Mbah Karim dan Tiro semakin jauh, hingga tiba di satu gundukan tanah yang tak bertanda. Gelap, sunyi, hanya suara gesekan daun yang diterpa angin. Tiro mendekat di belakang Mbah Karim. Perasaannya mulai tak nyaman. Ia merasa banyak mata sedang mengamati dari balik pohon-pohon yang mengelilingi gundukan tanah gumuk serut. Mbah Karim duduk bersila beralaskan tanah. Dari balik bajunya ia mengeluarkan 7 biji dupa yang ditancapkan dan dibakar. Seketika kepulan asap dupa membumbung menyebar seantero gumuk. Mulut Mbah Karim tak henti-hentinya memanggil sebuah nama setelah sebelumnya sebuah mantra khusus syarat ritual ia baca. Ketenangan dan kesunyian tempat itu tiba-tiba terusik. Diawali angin kencang berputar-putar. Suara tawa pelan namun bersaut-sautan disertai kelibatan bayangan hilir mudik seolah gumuk layaknya pasar. Tiro yang kini merasa tak berdua saja di tempat itu mengeratkan genggaman tangannya, menekan rasa takut. Bau dupa dan bayangan di depannya membuat keringat mengucur deras. Ia mencoba memejamkan matanya, tapi bisikan-bisikan disertai hembusan nafas seolah mengerubunginya. Hingga beberapa saat suasana gumuk yang awalnya tenang kini begitu mencekam. Mbah Karim terdiam sejenak, matanya terpejam, mulutnya terkatup rapat. Keringat juga telah membasahi wajah tuanya. Tiba-tiba tangan kanan Mbah Karim menepuk tanah 3 kali. Dan aneh, dari gundukan tanah muncul kabut-kabut tipis putih yang semakin banyak dan menyatu. Bau asap dupa kini bercampur bau busuk bangkai yang keluar bebarengan dengan kemunculan asap tipis dari gundukan tanah. Tiro mengerutkan wajahnya menahan bau busuk yang menyengat. Namun ia tetap bertahan demi tekadnya. Langit semakin gelap dengan awan hitam bergulung-gulung. Namun tampaknya hanya memutari tempat itu. Kilat-kilat bermunculan menandai satu suara tawa menggelegar, terdengar menggema dan menggetarkan gumuk. Bau bangkainan busuk semakin pekat menusuk hidung. Saat satu sosok dengan masih mengumbar tawa muncul dalam wujud yang mengerikan. Sementara itu, kegelisahan masih tampak merundung Wuri yang berbaring di ranjang. Meski berkali-kali ia mencoba memejamkan matanya, tapi nihil. Berbagai pertanyaan masih berkelanjutan memenuhi benaknya. Tentang siapa wanita berselendang merah, tentang laki-laki tua yang berusaha membawanya lari namun malah bernasib buruk.
Wuri bangkit. Telinganya mendengar suara yang tak begitu jelas. Suara seperti membaca sesuatu dengan bahasa yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Diedarkan pandangannya ke sekeliling, namun kosong. Suara itu semakin jelas, suara berat laki-laki. Wuri turun dari ranjangnya. Ia langsung melangkah ke jendela, melepaskan pandangannya lurus. Wuri terperangah ketika melihat di depan 3 patung itu suaminya, Suntoro, tengah duduk bersila menghadap patung yang paling tinggi dan hitam. Terlihat tubuhnya hanya dibalut celana pendek, dan di belakangnya mertua Wuri atau Suyono berdiri tepat lurus di belakang Suntoro. Di sampingnya sebuah gentong dari tanah liat berukuran sedang berisi air dengan taburan bunga warna-warni di atasnya serta gayung yang terbuat dari batok kelapa. Wuri berdebar mengamati dari jendela kamarnya yang terlihat sangat jelas. Matanya melirik jam yang tergantung di dinding. Jarum pendek tepat di angka 12. Kembali mata Wuri memandang keluar jendela. Nafasnya memburu menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tak ingin melewatkan meski jantungnya berdegup kencang. Yono memegang kepala Suntoro dengan tangan kirinya, sedang tangan kanannya meraih gagang gayung. Mulutnya masih melafalkan mantra-mantra dengan bahasa sekilas mirip bahasa Jawa halus. Sedetik kemudian, air yang ia ambil di gentong dengan gayung disiramkan kepala Suntoro. Bunga warna-warni yang ikut terambil menempel di rambut dan tubuhnya. Namun hal yang membuat Wuri merinding adalah saat guyuran air kembang jatuh ke kepala Suntoro pertama. Tiba-tiba suara tetabuhan dan munculnya makhluk-makhluk hitam yang bersamaan. Suara gamelan yang pernah Wuri dengar kini seolah tengah mengiringi ritual suami dan mertuanya. Semakin cepat guyuran air dan mantra yang dibaca Yono, semakin cepat juga suara gamelan mengiringi, hingga guyuran terakhir kilat-kilat memperjelas sosok-sosok makhluk hitam mengelilingi Suntoro, seolah ikut menjadi saksi berakhirnya proses ritual itu. Wuri mundur. Ia terduduk di ranjang dengan wajah pucat. Pikirannya dipenuhi rasa penasaran dengan apa yang dilakukan suami dan mertuanya. Belum pulih pucat di wajahnya, kini ditambah jantungnya berdegup tak karuan tatkala satu sosok tiba-tiba muncul dan berdiri di depan kamarnya. Sosok dengan wangi bunga melati dan berkemben, rambut hitam sepinggang serta selendang merah di pundak menambah kecantikannya dengan senyum ramah. Sosok itu melangkah pelan mendekati Wuri. Senyumnya terus mengiringi dengan tatapan ke arah Wuri yang gemetar dengan wajah pucat. Jangan takut, panggil saja aku Nyai Wuning. Dengan lembut sosok yang mengenalkan diri Nyai Wuning berdiri di depan Wuri. Geteh resik alusmu wis dadi tetalen rogomu, nyawiji marang sukmoku. Kembali kata-kata sosok Nyai Wuning dengan lembut. Namun kalimat itu menambah tubuh Wuri semakin menggigil ketakutan. Satu tiupan angin menerpa wajah Wuri, membuat kepalanya berat. Detik-detik matanya yang juga ikut berat akan terpejam. Wuri masih sempat melihat suaminya Suntoro masuk ke kamar dengan menyeringai. Hari sudah beranjak sore.
Lembar-lembar kertas disodorkan para pekerja sore itu di sebuah gudang. Mereka berdiri mengular, menunggu dengan sabar untuk mengambil upah keringat dari pagi sampai sore selama seminggu. Wajah-wajah lelah namun tersirat kebahagiaan begitu kertas yang mereka sodorkan ditukar dengan lembaran-lembaran dari bank. Sungguh satu kebahagiaan tersendiri ketika tetesan keringat mereka dihargai demi keluarga. Di sudut gudang, laki-laki muda berkemeja putih garis-garis tengah duduk di sofa. Matanya mengawasi dengan dingin. Kaki kanannya bertumbuh di kaki kiri. Dan semua pekerja yang melihatnya membukukan badan menunjukkan bahwa dia bukan orang sembarangan di tempat itu. Hari semakin sore, ketika kegagahan matahari mulai luntur ditenggelamkan, berganti lembutnya angin menyambut malam, menambah keceriaan para pegawai harian yang telah pulang ke rumah masing-masing. Suasana riuh di dalam gudang kini terlihat sepi, hanya beberapa orang masih terlihat. Di saat itulah satu wajah penuh tanda tanya melangkah mendekati laki-laki muda yang sedari tadi duduk di sofa. Maaf Mas Diro, harus menunggu lama. Ucap Munaji kepada laki-laki muda yang ternyata Sudiro. Apa-apa Kang? Jawab Diro dengan senyum dingin. Mungkin ada hal penting hingga membuat Mas Diro datang kemari. Tanya Munaji dengan rasa sungkan, mengingat Sudiro jarang sekali datang atau ikut campur dengan urusan perkebunan milik bapaknya. Tentu saja Kang, sangat penting tapi juga rahasia. Sautnya membuat Munaji makin penasaran. Sudiro bangkit. Ia melangkah pelan mendekati jendela kecil. Pandangannya lurus keluar dengan kedua tangan ditangkupkan ke belakang. Saya tahu kalau Kang Munaji lah yang membantu Bapak menemukan Wuri. Dan Kang Munaji juga yang membantu hingga Suntoro bisa menikahi Wuri. Tapi saya juga yakin jika Kang Munaji tahu maksud dibalik pernikahan itu. Kata-kata Sudiro seketika membuat wajah Munaji berubah. Karena ini semualah saya meminta bantuan Kang Munaji. Kembali Sudiro menyambung ucapannya tanpa melihat wajah Munaji. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Mas Diro? Tanya Munaji seraya menatap Diro yang berdiri membelakanginya. Sudiro menoleh dengan bibir tersenyum. Tangannya merogoh saku depan celananya. Kemudian dia mendekat seraya meletakkan 2 gepok uang dengan gambar wajah presiden kala itu yang masih menjabat. Mata Munaji berbinar ketika melihat tumpukan uang di depannya. Tanpa ia hitung, otaknya sudah tahu berapa jumlah 2 gepok uang itu. Ini baru awal Kang. Setelah Kang Munaji bisa dan selesai membantu saya, tentu saja jumlah itu tak seberapa. Jelas Sudiro dengan senyum sinis melihat wajah Munaji begitu ceria. Dan satu lagi, jika semuanya terwujud, Kang Munaji juga bakal aman selamanya di posisi ini. Ucapan Diro benar-benar membuat Munaji tanpa pikir panjang. Ia langsung menyanggupi semua perintah Sudiro yang pada akhirnya mendatangkan malapetaka besar. Malam ketiga Wuri masih mengalami kejadian yang sama. Namun kini nampaknya Wuri mulai sedikit demi sedikit berdamai dengan keadaan. Toh dirinya juga tak bisa lari dari semua kejadian itu. Pagi itu ia berniat pulang ke rumah orang tuanya. Setelah mendapat izin, Wuri pun berangkat dengan diantar seorang supir pribadi suaminya. Keindahan alam bumi Malang di sepanjang jalan sedikit memberi ketenangan. Wuri bisa melupakan beban yang sangat berat di pundaknya, walau hanya beberapa menit. Karena setibanya di rumah yang menyimpan 1000 kenangan di dalamnya, ternyata kosong.
Berkali-kali tangannya mengetuk dan memanggil nama orang tuanya. Tapi tak ada sautan. Bahkan Wuri memutari rumah yang telah menaunginya sejak kecil. Diintipnya setiap sudut-sudut, namun tetap tak menemukan siapapun. Dengan wajah lesu penuh kecewa, Wuri kembali ke dalam mobil. Wajah murungnya membuat sang supir iba. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibir Wuri. Tapi sang supir tahu tujuan Wuri selanjutnya, pulang. Ketika baru saja mobil berjalan keluar dari halaman, seorang tetangga terdekatnya menghampiri mobil yang ditumpangi Wuri. Mbak Wuri ya? Tanya sang tetangga yang Wuri tahu akrab dengan ibunya. Iya Bu, maaf ya Bu, apa Ibu tahu kemana orang tua saya? Tanya Wuri setelah turun dari mobilnya. Iya Mbak Wuri, sudah 2 hari ini Bapak sama Ibu Mbak Wuri melayat ke tempat saudara ibunya Mbak Wuri yang di... Jantung Wuri seolah berhenti berdetak, wajahnya tegang. Pikirannya melayang jauh mengingat sebuah tempat yang disebutkan sang tetangga tadi. Setelah berbasa-basi dan mengucapkan terima kasih, Wuri melanjutkan perjalanannya. Wajah Wuri masih menegang dan penuh tanda tanya. Siapa yang meninggal dan kenapa sampai 2 hari bapak ibunya tak pulang? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menemani perjalanan Wuri hingga sampai di gerbang rumah mertuanya. Baru saja Wuri membuka pintu akan masuk, ia dikejutkan dengan kemunculan Sudiro di depannya. Tiro berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya matanya yang menatap Wuri penuh dengan kebencian. Seringan Tiro membuat Wuri sedikit gugup dan takut. Ia hanya menunduk dengan ribuan pertanyaan. Tiro melangkah mendekat. Langkahnya pelan namun bisa dirasakan oleh Wuri yang tertunduk. Ketika beberapa kalimat dibisikkan Tiro ke telinganya, Wuri begitu terkejut hingga membuat wajahnya pucat. Wuri terdiam kaku. Hanya matanya yang menatap Tiro melangkah pergi dengan senyum sinis ditujukan padanya. Malam itu Wuri benar-benar gelisah. Pikirannya berkecamuk, membuatnya tak nyaman dalam keadaan apapun. Ditambah suasana begitu sunyi. Wuri yang baru beberapa hari tinggal di rumah mertuanya belum mengetahui semua kegiatan penghuni rumah. Bahkan aktivitas suaminya sendiri belum begitu tahu. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Namun dari sore tadi ia tak melihat sosok suami dan mertuanya. Hanya kakak iparnya dan beberapa pembantu yang terlihat. Pikirannya sudah mulai was-was dengan kemunculan Nyai Wuning seperti biasanya. Namun ia merasakan suasana lain dari malam-malam sebelum kemunculan Nyai Wuning. Wuri melangkah ke jendela kamarnya ketika matanya menangkap bayangan berkelebat di pendopo. Ia mempertajam pandangannya lurus saat bayangan itu tengah jongkok di salah satu sudut pendopo. Bayangan sosok manusia itu terus mengitari pendopo dan selalu jongkok di tiap-tiap sudut. Wuri yang yakin jika sosok itu bukan suaminya ataupun mertuanya merasa penasaran. Setelah sosok itu pergi, Wuri melangkah keluar dari kamarnya. Didorong rasa penasaran yang kuat, Wuri membulatkan tekadnya untuk mendatangi pendopo. Ia melangkah pelan. Matanya melirik sekeliling, hatinya berdebar-debar penuh was-was. Saat baru tiba di pintu belakang matanya, melihat tampir yang penuh sesajen diletakkan di sudut pintu.
Wuri yang sudah biasa melihat hal itu tak begitu memperdulikan. Diayunkan kembali langkahnya mendekat ke arah 3 patung yang selalu ia lihat dari jendela kamarnya. Tampak biasa saja, pikir Wuri. Namun ketika Wuri membuka pintu ruangan kecil yang biasa melihat mertuanya sering keluar masuk, Wuri tercengang. Dengan penjayaan 2 obor mata, Wuri melihat sebuah lukisan sesosok perempuan yang sangat mirip Nyai Wuning. Lama Wuri mengamati lukisan dan isi ruangan itu. Ruangan yang menyeramkan, pikir Wuri. Setelah puas mengamati, Wuri meneruskan langkahnya ke pendopo yang hanya berjarak beberapa meter saja dari bangunan itu. Baru saja Wuri mendekat, bau busuk bangkai begitu menyengat hidung Wuri hingga membuatnya perutnya mual. Sekuat tenaga Wuri menahan perutnya yang mual. Ia menutup hidungnya dan terus melangkah mendekati salah satu pilar. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan sosok bayangan tadi. Wuri sangat terkejut melihat apa yang ada di hadapannya. Rasa mual kembali mengguncang perutnya. Tapi begitu Wuri memalingkan wajahnya, matanya bertemu dengan sorot mata tajam Sudiro yang berdiri di belakangnya. Seketika Wuri dicekam ketakutan. Tubuhnya gemetar ketika Sudiro mendekatinya. Semuanya akan binasa termasuk kamu, ucap Diro dengan menyeringai. Wuri semakin ketakutan dengan satu sosok yang berdiri di belakang Sudiro. Sosok dengan bau busuk bangkai yang menyengat dan sorot mata tajam dengan bola mata merah menyala. Wuri mundur dan berlari ketakutan. Suara tertawa sosok di belakang Sudiro menggema seolah mengejar Wuri. Lungguh, begitu Pak Yono pada Toro ketika melihat bapaknya masuk ke kamarnya. Yono melihat keadaan Wuri yang ditemukan pingsan di depan pintu kamarnya hingga pagi itu belum juga sadar. Ini pasti ulah Diro, benar-benar keterlaluan, gumam Yono geram. Entah apa yang dibaca Yono saat ibu jarinya ditempelkan ke kepala Wuri. Tiba-tiba saja Wuri terjingkat dan membuka matanya. Tangi Ondo, ucap Yono, dan untuk pertama kalinya Wuri mendengar sapaan mertuanya. Wuri duduk dengan perasaan gugup ketika di depannya Suntoro dan Pak Yono memandanginya. Ceritakanlah apa yang terjadi sampai kamu pingsan, perintah Pak Yono dengan dingin. Matanya menatap penuh harap, sedang Wuri memandang Suntoro sejenak yang juga tampak mengharapkan ia bercerita. Wuri kemudian mengingat semua kejadian dan menceritakan semuanya di hadapan Suntoro dan Pak Yono. Wajah Pak Yono terlihat begitu marah setelah mendengar cerita Wuri hingga ia beranjak meninggalkan kamar tanpa berkata sepatah kata pun. Ada apa sebenarnya dengan kakakmu? Wuri memberanikan diri bertanya pada suaminya. Suntoro menghela napas panjang. Ada segumpal beban seolah sedang ia pikul. Matanya menerawang seolah kejadian 3 hari lalu yang membuat kakaknya pergi dari rumah itu terbayang kembali. Ingatannya menyeruak akan kata-kata kasar bapaknya kepada kakaknya hingga membuat kakaknya kini kembali dengan dendam padanya. Malam itu Wuri benar-benar gelisah. Pikirannya berkecamuk, membuatnya tak nyaman dalam keadaan apapun. Ditambah suasana begitu sunyi. Wuri yang baru beberapa hari tinggal di rumah mertuanya belum mengetahui semua kegiatan penghuni rumah, bahkan aktivitas suaminya sendiri belum begitu tahu. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Namun dari sore tadi ia tak melihat sosok suami dan mertuanya. Hanya kakak iparnya dan beberapa pembantu yang terlihat. Pikirannya sudah mulai was-was dengan kemunculan Nyai Wuning
seperti biasanya. Namun ia merasakan suasana lain dari malam-malam sebelum kemunculan Nyai Wuning. Wuri melangkah ke jendela kamarnya. Ketika matanya menangkap bayangan berkelebat di pendopo, ia mempertajam pandangannya lurus saat bayangan itu tengah jongkok di salah satu sudut pendopo. Bayangan sosok manusia itu terus mengitari pendopo dan selalu jongkok di tiap-tiap sudut. Wuri yang yakin jika sosok itu bukan suaminya ataupun mertuanya merasa penasaran. Setelah sosok itu pergi, Wuri melangkah keluar dari kamarnya. Didorong rasa penasaran yang kuat, Wuri membulatkan tekadnya untuk mendatangi pendopo. Ia melangkah pelan, matanya melirik sekeliling. Hatinya berdebar-debar penuh was-was. Saat baru tiba di pintu belakang, matanya melihat tampir yang penuh sesajen diletakkan di sudut pintu. Dek Wardoyo, Dek Laswati, ada baiknya sampean-sampean saja yang pergi mengabari meninggalnya Kang Bayan dan juga Kang Karsa pada Mbah Sinom. Sekalian minta pendapat dan petunjuk beliau tentang masalah Wuri. Ucap seorang perempuan umur 50-an berpakaian hampir sama dengan Laswati. Tapi saya sungkan, apalagi Bule Mayang tahu hubungan Romo dulu sama Mbah Sinom tak pernah akur. Jawab Laswati dengan tertunduk mengenang keluarganya yang terpecah. Mayang sendiri adalah adik dari orang tua Laswati dan juga adik dari Mbah Bayan, menjadi penerus tradisi kejawen yang sudah turun-temurun. Mayang sendiri tahu jika keluarga besarnya terpecah hingga mengakibatkan suaminya sendiri meninggal. Mayang menghela nafas panjang. Ia menyadari kecemasan Laswati tentang keadaan Wuri. Namun ia sendiri tak bisa berbuat apa-apa di tengah-tengah suasana duka dengan meninggalnya dua kakaknya sekaligus. Tapi mbok dicoba dulu. Sekarang kan keadaannya sudah berbeda. Buktinya Kang Karsa saja diam-diam ingin menyelamatkan Wuri, meski dirinya sendiri yang menjadi korban. Mungkin dengan ini bisa membuka hati Mbah Sinom. Kembali Mayang mencoba meyakinkan Laswati. Benar juga Bule. Bisa sekalian nanti mampir ke sana ya. Mudah-mudahan saja keluargaku di sana bisa membantu. Pak Wardoyo sedari tadi diam angkat bicara. Laswati yang masih ragu akhirnya menyetujui untuk pergi menemui kerabat-kerabat Pak Wardoyo di Banyuwangi dan juga menemui salah satu eyangnya sendiri, Eyang Sinom. Kesibukan beberapa orang dan alat-alat berat di sebuah hamparan tanah tak jauh dari jalan besar, serta banyaknya truk-truk keluar masuk membawa material menunjukkan akan adanya sebuah pembangunan. Melihat luas dan banyaknya material, tentu sebuah bangunan yang tak main-main. Barak-barak sementara juga telah dibangun untuk para pekerja di sisi sebelah barat dengan beratapkan esbes berdinding triplek dan beralaskan papan-papan yang disusun berjarak sejengkal dari tanah. Ye, sanggup toh jaga gudang kon koriku? Ucap seorang laki-laki berkemeja rapi kepada dua orang pemuda di salah satu barak yang dijadikan mirip sebuah kantor. Ya Cak, sanggup. Jawab salah satu pemuda yang berambut agak keriting.
Ya engko bengi mulai budal. Jolali ya, tanggung jawab. Enek opo-opo kon-kon iku lho sing tak cekel. Tegas sang mandor yang terlihat usianya lebih tua dari kedua pemuda penjaga gudang. Ya Cak, siap. Jawab satu pemuda yang lebih kurus. Cak, siapa lo bos iki? Tanya satu temannya lagi sambil matanya menatap keluar. Bos iku wong Malang, tapi aku juga roh hancane urung tau ketemu. Jawab sang mandor dengan tangan sibuk membuka-buka nota. Tampak kedua pemuda itu kagum dengan calon bangunan yang tentu dengan biaya tak sedikit. Hari semakin siang, matahari tepat di atas kepala dengan panas yang menyengat. Para pekerja dan alat-alat berat sudah mulai berhenti dari kegiatannya. Ya wes, tak mulai sik Cak. Jawab dua pemuda sambil beranjak bersama. Ya, Saut sang mandor tanpa melihat ke arah mereka. Sebuah mobil mewah menerobos rintik-rintik gerimis di kota Malang. Jalanan yang sepi entah karena suasana dingin atau memang karena langit mulai gelap dengan berkabut, membuat laju mobil hitam mewah lancar ke arah barat kota Malang. Dua laki-laki di dalam mobil hanya diam dengan wajah-wajah tegang dengan menahan sebuah kemarahan. Dara, apapun yang bakal kamu lihat nanti, Bapak harap bisa menjadi pelajaran kelak sepeninggal Bapak. Ucap Suyono pada Toro yang sedang mengemudikan mobil mewahnya. Ya Pak, Toro bakal patuhi semua perintah Bapak. Jawab Toro penuh hormat. Mobil terus melaju kencang. Langit telah gelap gulita bercampur kabut membuat jarak pandang semakin pendek. Hingga Toro beberapa kali harus melambatkan kecepatan mobilnya. Setelah menempuh jarak kurang lebih 60 km dari kota Malang, mobil Toro berbelok ke sebuah rumah sederhana yang diterangi dengan obor dan jauh dari tetangga. Yono yang turun lebih dulu berjalan cepat menuju halaman rumah dengan sebuah tongkat di tangan kanannya. Toro yang baru saja turun segera mengejar bapaknya yang diliputi amarah. Yono terus melangkah hingga sampai di depan pintu. Dengan keras Yono menendang pintu hingga jebol. Karim, di mana kamu? Teriak Yono memanggil tuan rumah. Lancang! Jawab satu suara tak kalah tegas. Dengan wajah merah padam Mbah Karim keluar dari kamar. Matanya tak kalah tajam dengan tatapan Yono. Bagus. Mau menghabisi keluargaku dengan balak kolomonyomu. Cuy! Jawab Yono penuh amarah dan meludah di depan Mbah Karim. Cabutan bakal dadi jejer sengkolo Yono. Tak mau kalah Mbah Karim pun dengan suara tegas menggertak Yono. Suntoro yang sedari tadi hanya menonton merasakan suasana mencekam. Ia bingung harus berbuat apa. Karim, puluhan tahun kita kenal. Tak pernah ku campuri urusanmu. Tapi sekarang balak yang kamu tanam bakal kutukar dengan nyawamu. Kembali Yono bersuara lantang. Mbah Karim beringsut mundur. Matanya tajam menatap Yono. Ia sudah menduga jika Yono saat ini tak main-main. Tangan Mbah Karim merogoh saku bajunya, mengeluarkan sebuah batu berwarna hitam. Yono yang tahu batu hitam di tangan Mbah Karim sedikit terkejut. Bibirnya bergumam pelan tanpa terdengar oleh siapapun. Cuaca dingin kini berubah panas. Suara gemuruh angin tiba-tiba kencang menuju rumah Mbah Karim. Harum bunga melati merebak ke sekeliling rumah. Alunan tembang mocopat mendadak terdengar merdu namun menyayat menakutkan.
Keenam pasang mata serentak tertuju di tengah-tengah antara Mbah Karim dan Yono, di mana telah berdiri satu sosok perempuan berkemben dan berselendang merah dengan bersenandung. Matanya melirik tajam kepada Mbah Karim. Nyai Wuning, gumam Yono yang segera bersujud menjurah hormat diikuti oleh Suntoro. Mbah Karim yang mendengar nama itu disebut langsung mundur. Wajahnya tiba-tiba pucat, tubuhnya gemetar. Keringat yang sedari tadi sudah mengucur kini bertambah deras sampai bajunya basah. Angger munandur balak Kolomoyo iku dudu urusanku. Nanging lemah jala suto sing ditanduri balak Kolomoyo dadi petenge jagat madu ireng sing bakal dadi urusanku. Tegas dan begitu sengit kata-kata itu keluar dari mulut Nyai Wuning. Mbah Karim semakin gemetar mendengar ucapan dari sosok yang ia tahu, salah satu ratu penguasa di Alas Purwo. Belum sempat berucap apapun, tiba-tiba satu lemparan selendang merah yang terlihat pelan namun membuat Mbah Karim menjerit dan jatuh terduduk. Darah mengucur dari mulut dan hidungnya. Matanya melolong menatap Yono dan sosok Nyai Wuning. Tapi batu kecil hitam masih dalam genggamannya. Yono, yen aku mati dina iki dadi pangiling-ilingmu. Balak Kolomoyo bakal dadi panglebure turunmu besok. Setelah berucap pelan namun disertai ancaman, Mbah Karim menelan batu kecil hitam yang ia genggam. Seketika Mbah Karim menelan, tiba-tiba sesosok perempuan tua berwajah hitam berkebaya muncul dan menyabetkan tarang panjang di tangan kanannya ke tubuh Mbah Karim. Aneh, tubuh Mbah Karim seharusnya putus atau minimal luka, tapi sabetan yang begitu keras dengan parang tajam mengkilat tak melukai tubuhnya sedikit pun. Namun Mbah Karim tetap roboh dengan tubuh berlumuran darah yang keluar dari mulut dan hidungnya. Yono, hati-hati yo. Sumpah Karim bakal dadi lakon turunmu. Mergo Karim milih mati ora sampurna. Setelah mengucapkan kalimat peringatan, sosok Nyai Wuning bersama sosok perempuan berwajah hitam yang menyeret tubuh Mbah Karim menghilang. Suasana kembali sunyi, seolah tak terjadi apa-apa. Bahkan darah Mbah Karim pun tak terlihat setetes pun di tanah yang menjadi alas rumah sederhana milik Mbah Karim. Wajah tegang Yono dan Suntoro berangsur-angsur mengendur. Kelegaan yang juga disertai kecemasan terlihat pada mata Yono. Kita pulang, Pak, ucap Suntoro pada bapaknya yang masih berdiri terdiam. Di papahnya Yono menuju mobil meninggalkan sisa-sisa kengerian. Bagaimana dengan keluarga Mbah Karim nantinya, Pak? Tanya Toro setelah mobilnya masuk jalan hitam aspal dan melaju tenang. Ia sudah tak mengakui punya keluarga. Hidupnya ia habiskan untuk melakukan ritual-ritual dan berpindah-pindah, jawab Yono tanpa menoleh ke arah wajah Suntoro. Mobil terus melaju menembus malam dan dinginnya kota Malang. Suntoro masih membayangkan kejadian yang baru saja ia lihat. Betapa mengerikan pikirnya. Tanpa ia tahu kelak dirinya juga bakal mengalami dan lebih mengerikan. Cuaca masih mendung meski gerimis telah reda. Bukan hanya saja di bumi Malang, di bumi pahlawan juga langit terlihat mendung menambah gelap. Angin malam yang tentu dingin membuat dua pemuda penjaga gudang terlihat meringkuk di dalam sarung masing-masing. Meski tubuh mereka sudah dibalut kaos dan jaket, namun angin malam masih menembusnya.
2 gelas kopi yang tinggal ampasnya dengan 2 bungkus rokok pabrikan lokal menjadi penyemangat sekaligus teman setia menemani tugas mereka. Tidur dulu aku ya Kang Gojin. Ucap salah satu pemuda berbadan tinggi kurus pada satu temannya yang ia panggil Hojin. Ya, nanti gantian. 2 jam aku bangunin Lorin. Saut temannya yang sedikit keriting rambutnya pada Irin. Saat mereka pikir malam sudah larut, tak mungkin lagi mandor ataupun mobilnya membawa material masuk. Irin dan Hojin berencana untuk tidur giliran. Namun pikiran mereka salah. Baru saja Irin memejamkan mata, tiba-tiba 2 sinar cahaya putih dari sebuah mobil mewah menyorot ke tempat mereka berjaga. Mobil melaju melambat ke arah barak dengan kondisi tanah becek dan berhenti tepat di depan barak gudang tempat Irin dan Horin yang sudah duduk mengamati. Seorang laki-laki muda dan seorang yang lebih tua turun dari mobil. Mereka berjalan mendekati Irin dan Hojin. Terlihat Hojin dan Irin saling pandang, heran dengan 2 orang yang datang selarut ini ke sebuah proyek. Selamat malam Pak, ada yang bisa kami bantu? Sapa Hojin ramah pada 2 tamu yang baru datang dan masuk ke barat. Malam Mas, apa sampean berdua yang jaga di sini? Jawab laki-laki paling tua sembari bertanya. Iya Pak, kalau boleh tahu bapak-bapak ini siapa dan dari mana? Saut Hojin dan balik bertanya. Oh, kami dari Malang. Saya Munaji dan ini Pak Sudiro. Kalian berdua pasti orangnya Kang Romi ya? Jawab laki-laki tua yang ternyata Munaji dan Sudiro. Mendengar tamunya memperkenalkan diri dengan menyebut nama, Irin dan Hojin langsung menyalami penuh hormat. Meski baru pertama bertemu, Irin dan Hojin sering mendengar nama Sudiro disebut-sebut sebagai bos dan pemilik proyek yang baru akan mulai dibangun. Wah, maaf Pak, kami nggak tahu kalau bapak ini bos kami. Ujar Irin yang kini terlihat sungkan. Gak apa-apa, namanya juga gak tahu kok. Jawab Munaji sambil tersenyum. Berbeda dengan Sudiro yang hanya diam, matanya menyiratkan ketidaktenangan. Berkali-kali matanya melihat ke jalan raya, seolah ada sesuatu sedang dilihatnya. Mas berdua ini siapa namanya? Tanya Munaji pada Irin dan Hojin. Saya Hojin dan ini Irin Pak. Jawab Hojin dan Irin menyebutkan nama mereka masing-masing. Mas Hojin dan Mas Irin, saya mau minta tolong untuk memanggil Kang Romi kemari. Ada hal yang sangat penting. Katakan saja Pak Sudiro mau ketemu malam ini juga. Dan ini sebagai uang jalan kalian. Perintah Munaji pada Irin dan Hojin sambil tangannya menyerahkan 4 lembar uang kertas 50-an. Irin dan Hojin saling pandang. Bukan soal uang jalannya, tapi perintah memanggil Rominya yang membuat mereka terkejut. Namun tak mungkin juga mereka berani menolaknya. Dengan terpaksa 2 pemuda dewasa itu melangkah keluar barak menuju rumah mandor mereka yang berjarak lumayan jauh. Ada kekesalan dalam hati mereka atas perintah itu, meski 4 lembar menjadi pengobat lelah mereka. Beginilah nasib orang kecil. Kapanpun kalau sudah bos yang perintah, ya harus manut. Gerutu Irin sambil berjalan cepat. Tapi lumayan upahnya seminggu kerja. Saut Hojin dengan menghela napas. Iya sih, cuma kok ya malam-malam gini datangnya. Kembali Irin masih menggerutu kecewa. Ya mungkin dari Malang juga udah malam Rin. Jawab Hojin dengan langkah cepatnya. Di proyek tampak Munaji mengeluarkan sesuatu dari dalam mobil. 4 bungkusan hitam dibawanya menuju ke sudut-sudut hamparan tanah yang akan dibangun. Ke-4 bungkusan itu Munaji kubur. Entah dengan membaca apa, tiba-tiba dari ke-4 bungkusan yang dikubur itu mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Munaji sendiri tak tahan, dengan cepat-cepat ia kembali ke gudang menemui Sudiro. Sudah Mas,
semua yang Mas Diro perintahkan. Ucap Munaji pada Diro sambil mengelap tangannya dengan handuk kecil. Bagus Kang, tapi kita tunggu dua penjaga itu kembali. Jawab Diro dengan senyum dingin dan tatapan sinis ke arah depan. Sekitar 30 menit kemudian dari kegelapan malam, terlihat kelibatan cahaya senter menuju barak. Wajah-wajah capek dan kecewa, Irin dan Hojin begitu jelas ketika sudah berada di depan barak. Mereka tak bertemu Romi. Irin dan Hojin begitu sungkan dan agak takut. Namun di luar dugaan, tanggapan Munaji dan Sudiro biasa saja ketika Irin dan Hojin gagal mengambil Romi. Sepeninggal Sudiro dan Munaji, Irin dan Hojin belum menyadari apapun. Baru ketika malam memasuki dini hari, Hojin dan Irin merasakan hawa yang berbeda. Kang, kok saya merasa ada yang mengawasi kita ya? Ucap Irin pada Hojin dengan merinding. Sama, aku juga ngerasa hawanya jadi panas gini, padahal ini hampir pagi. Saut Hojin yang tengah membuka jaket karena tubuhnya mulai berkeringat. Beberapa saat Irin dan Hojin diliputi hawa panas. Tiba-tiba hidung mereka mencium bau busuk bangkai yang menyengat. Semilir angin malam menambah pekatnya bau busuk bangkai hingga mengoyak pertahanan Irin. Ia jongkok seraya menumpahkan semua isi perutnya. Suara Irin muntah membuat kepala Hojin makin pusing. Berkali-kali ia memijat kening sambil menutup hidung, namun masih saja bau busuk menembus jaket dan jarinya. Belum sempat Hojin menolong Irin, semburat merah dari sudut hambaran tanah terlihat mendekat ke arah barak. Hojin terpaku. Ia menyadari jika itu adalah sosok mata sesosok makhluk. Hojin tak sanggup berdiri lagi ketika dengan nekatnya mengarahkan cahaya senter tepat ke arah satu sosok pemilik mata merah. Tubuhnya menggigil, keringat bertambah deras membasahi tubuhnya. Irin yang belum menyadari kehadiran sosok itu memanggil Hojin berkali-kali namun tak ada sautan. Irin mencoba berdiri meski tubuhnya sempoyongan. Tangannya berpegangan pada salah satu kayu penyangga. Dan saat Irin mengangkat wajahnya tepat di depan matanya, satu wajah penuh belatung yang keluar dari mulutnya. Matanya merah menyala, giginya hitam tertutupi rayapan belatung. Lendir menetes dari pipi dan dagunya mengeluarkan bau busuk menyengat. Irin tak dapat mengedipkan matanya melihat wajah mengerikan itu hanya berjarak satu jengkal dari wajahnya sendiri. Dikisahkan pada cerita yang dahulu, dua pemuda penjaga gudang dihantui makhluk yang wajahnya penuh belatung dan keluar dari mulutnya. Melihat makhluk itu kini di depan Irin, Hojin yang ketakutan berniat memutar tubuhnya ke belakang gudang. Namun naas, ketika Hojin berbalik dua sosok yang sama sudah menantinya. Hojin berteriak kencang, namun suaranya seolah hanya terdengar di barak gudang saja. Suara tertawa makhluk itu dengan mengadu giginya seolah tengah mengunyah sesuatu. Hojin kembali berusaha untuk lari. Namun lagi-lagi Hojin harus terima nasib. Kini matanya bukan lagi melihat sosok menakutkan, tapi mengerikan. Irin tubuhnya sudah tak bergerak lagi. Matanya melotot ke atas, ternganga kaku dan mulut menganga, seperti menahan sakit dan ketakutan bersamaan.
Perutnya robek oleh kuku-kuku tajam dua makhluk yang sama. Mereka memperebutkan isi perut Irin hingga darah dan potongan-potongan isi perut berceceran. Nafas Hojin tersengal-sengal, darahnya beku, air matanya mengalir membasahi pipi yang sudah sekutik kapas. Jangankan untuk lari, bergerak pun ia tak mampu, hingga satu sambaran tangan berkuku tajam merobek dadanya. Panjang melolong cerita terakhir Hojin menggema seantero barat. Namun sayang, tak ada satu telinga pun yang mendengarnya. Langit pagi yang biasanya cerah, kini nampak mendung suram di bumi Malang. Wuri yang terbangun lebih dulu melihat Suntoro masih pulas. Wuri tak mengetahui kepulangan semalam, yang ia tahu hanya keluar saat mulai gerimis bersama Suyono. Wuri bangkit melangkah kamar mandi. Hanya beberapa menit Wuri kembali dan melihat Toro sudah duduk dengan wajah sayu. Mungkin suara gemericik air saat Wuri di kamar mandi yang membangunkan Suntoro. Mas, nanti saya mau ke rumah ibu. Kemarin belum sempat ketemu. Ucap Wuri memberanikan diri. Suntoro yang terlihat masih lesu menatap Wuri lekat-lekat membuat Wuri sungkan dan gugup. Pergilah, tapi ingat, jangan sampai lewat sore. Kamu sudah harus kembali ya. Jawab Suntoro yang tak mau mengecewakan Wuri. Setelah berdandan ala kadarnya, Wuri melangkah turun ke depan. Saat kakinya menapak di lantai dasar, ia berpapasan dengan mertuanya. Wuri menundukkan kepala menaruh hormat, meski dalam hatinya segumpal amarah dan dendam yang bisa diledakkan kapan saja. Sampaikan duka citaku pada orang tuamu. Sampaikan juga pesanku, supaya tak perlu bersusah payah. Toh kamu di sini juga baik-baik saja. Tercekat hati Wuri mendengar ucapan Yono. Amarahnya semakin menggumpal membuat nafasnya sesak. Namun lagi-lagi ditekannya kuat-kuat karena belum waktunya, pikir Wuri. Wuri yang tak mau lama-lama segera melangkah setelah menganggukkan kepala kepada Yono. Di dalam mobil Wuri masih memikirkan ucapan Yono. Dari mana ia tahu kalau keluarganya sedang berduka? Dan apa yang sedang orang tuanya lakukan hingga Yono sampai berpesan tak usah bersusah payah? Semua itu hanya Wuri sanggup pikirkan tanpa tahu jawabannya. Tak terasa perjalanan Wuri tinggal beberapa meter lagi. Sampai akhirnya mobil yang ditumpanginya berbelok ke halaman rumahnya. Kesedihan menghampiri Wuri ketika bunga-bunga kesayangannya layu. Tanaman yang dulu selalu bersih, kini tak ubahnya halaman rumah kosong. Lega hati Wuri ketika sekelebat bayangan dari dalam rumahnya membukakan pintu. Dipeluknya begitu erat tubuh ibunya yang masih teriak kuat. Berkali-kali kecupan seorang ibu yang begitu rindu mendarat di sekujur wajah Wuri. Tak ketinggalan air mata kebahagiaan ikut nimbrung membasahi pipi anak dan ibu. Wuri, sapa Pak Wardoyo begitu Wuri masuk ke belakang masih dalam rengkuan ibunya. Jih, Pak. Saut Wuri hormat dengan mencium punggung tangan kanan Pak Wardoyo. Rumah yang beberapa hari belakangan begitu sepi dan suram. Siang itu tampak ada sinar kebahagiaan yang memancar di belakang rumah. Sebelum satu pembahasan menjadi topik hingga membuat suasana sedikit berubah.
Duk, Bapak sama Ibu lusa akan ke tempat Pak D dan Eyangmu di Banyuwangi. Ibu ingin kamu bisa bebas dari iblis Yono. Ucap Laswati dengan wajah merah mengingat semua perbuatan Yono pada keluarganya. Apa yang akan ibu lakukan harus hati-hati. Wuri juga sangat tersiksa tinggal di rumah itu. Teluh Wuri dengan mata berkaca-kaca. Tangan lembut seketika mendarat di kepala Wuri. Dibelainya penuh kasih sayang. Sabar ya, Duk. Ibu sama Bapak pasti melakukan yang terbaik agar kamu bisa segera lepas. Saut Laswati menenangkan Wuri. Siapa yang meninggal, Bu? Kok sampai menginap 2 hari? Pertanyaan Wuri seketika membuat Laswati dan Pak Wardoyo saling pandang. Setelah menghela nafas panjang dan berat, Laswati akhirnya menceritakan kematian Mbah Bayan dan Mbah Rekso yang tragis. Wuri yang mendengar terbayang kembali satu sosok kakek tua yang mau membawanya, namun malah bernasib naas. Wuri tak mampu membendung air matanya, sekaligus menambah kebencian dan dendamnya pada Suyono. Hari telah berganti sore. Wuri ingat pesan Suntoro yang mewanti-wanti agar tak pulang lewat sore. Ingin rasanya melawan, namun hati kecilnya mengatakan belum saatnya. Ini kamu bawa, Duk. Titipan dari Mbahmu Mayang. Ucap Laswati sambil memberikan sebuah bagi berwarna hijau. Wuri menyelipkan di saku celananya dan berpamitan pulang. Di perjalanan Wuri tampak tak begitu tenang. Matanya sesekali melirik ke belakang. Ia merasa jika di jok belakang duduk sesosok perempuan. Namun ketika menoleh sosok itu tak terlihat. Hingga sampai di rumah mewah mertuanya, Wuri masih merasa diikuti. Wuri mencoba untuk tak menghiraukannya. Namun saat kakinya selangkah di dalam rumah, Minggat saka kene. tiba-tiba bentakan keras dari Yono mengagetkan Wuri. Tapi anehnya, mata Yono tak mengarah ke Wuri tapi di belakang samping Wuri. Panggonanmu ki dudu neng kene. Kembali Yono membentak dengan masih menatap tajam ke belakang Wuri. Setelah beberapa saat Yono ganti menatap Wuri dengan penuh amarah. Tak ada tempat buat baturmu di sini. Jangan sampai malah mencelakaimu. Ucap Yono yang tak dimengerti Wuri. Begitu Yono berlalu dari hadapannya, karena masih penasaran dan bingung, Wuri menengok ke belakang. Dan Wuri baru mengerti kemarahan Suyono. Sesosok perempuan berkebaya hijau menatap Wuri dengan tersenyum. Sementara itu di proyek gudang milik Sudiro. Ini mana kok gak datang-datang? Mana sudah maghrib lagi? Kerutu seorang laki-laki berkaos lengan panjang dan bertopi. Langit yang sudah gelap ditambah mendung yang memang sudah saatnya musim hujan di bumi pahlawan membuatnya semakin gelisah. Berkali-kali ia melihat ke jalan raya, namun yang dinantinya tak kunjung datang. Kilat-kilat nampak sudah berkelebatan. Angin tipis mulai berhembus membuat suasana hatinya tak nyaman. Hingga beberapa menit kemudian rintik gerimis mulai turun, memaksa Romi sang mandor masuk berteduh di barak gudang. Belum hilang rasa cemas dan gelisahnya, tiba-tiba hidungnya mencium bau busuk yang menyengat kuat sampai tangan Romi menekan perutnya kuat-kuat. Ia sepertinya sudah tak mampu bertahan di dalam gudang hingga kakinya melangkah keluar barak. Saat itulah satu sosok berjalan mendekatinya. Satu sosok itu dekat. Bau busuk itu tiba-tiba hilang, berganti bau bunga Kamboja.
Jancuk anjane, kok bisa-bisane telat ya? Umpat Roni pada sosok di depannya yang hanya diam dengan tatapan kosong. Mana si Irin? Kembali Romi menanyakan Irin pada sosok Hojin yang sedang berada di hadapannya. Bukan jawaban suara yang Romi dengar, melainkan tangan dan jari telunjuk Hojin yang menunjuk ke arah gudang. Kepala Romi mengikuti arah yang ditunjuk tangan Hojin, dan benar saja Irin sedang duduk membelakangi Romi dan Hojin. Romi sedikit kaget dan heran, dari mana Irin datangnya, tiba-tiba sudah ada di dalam gudang. Kalian ini kok pada aneh, ditanya nggak jawab kayak orang bisu aja. Kerutu Romi jengkel. Ya sudah, aku mau pulang. Nanti kalau ada apa-apa kabari saya cepat ya. Lagi-lagi bukan suara yang didengar oleh Romi, namun anggukan kepala Hojin. Romi hanya geleng-geleng sambil melangkah. Namun baru 3 langkah Romi berbalik mendekati Hojin kembali. Kamu tadi pas kesini mencium bau busuk kayak bangkai nggak Mas Hojin? Tanya Roni yang kembali hanya untuk menanyakan itu. Lagi-lagi Hojin hanya menggelengkan kepala. Kamu nggak nyium? Lawang kamu aja baunya kembang kuburan gini. Minyak apa toh yang kamu pakai? Tanya Romi. Namun kini Hojin hanya diam tanpa gerak apapun. Romi semakin heran melihat wajah Hojin yang begitu pucat. Tatapan matanya kosong dengan rambut acak-acakan. Bau tubuh seperti bunga kamboja. Begitu juga dengan Irin. Ada keanehan dengan tangannya yang terus terlihat lurus kaku tanpa bergerak sedikit pun. Namun karena cuaca yang sudah semakin malam, Romi akhirnya meninggalkan lokasi proyek Hojin dan Irin yang masih bersikap aneh padanya. Sebelum membelokkan sepeda motornya, Romi menyempatkan melihat ke arah gudang kembali. Ia sempat menghentikan motornya karena matanya tak melihat siapapun di gudang. Ditambah kini bau busuk kembali menghampiri penciumannya. Romi mulai merinding dan merasa tempatnya mencari nafkah tiba-tiba berubah menyeramkan. Bulu kuduknya merinding saat leher tengkuknya seperti ditiup dari belakang. Satu suara pelan namun jelas menyuruh Romi untuk pulang. Romi yang kaget memalingkan wajahnya mencari sumber suara. Seorang laki-laki yang pantas dipanggil kakek berdiri di seberang jalan. Namun pandangan kakek itu bukan tertuju pada Romi, melainkan ke arah lokasi proyek. Romi yang hendak turun menghampiri kakek itu urung, karena sang kakek melangkahkan kakinya berbeda dengan Romi. Suasana yang semakin dingin dan mencekam membuat nyali Romi menciut. Berbagai keganjilan yang ia rasakan menggerakkan hatinya menuruti ucapan sang kakek yang sudah tak terlihat lagi sosoknya. Keesokan harinya, hal yang sama masih dialami Romi saat bertemu Hojin dan Irin hingga malam ketiga. Romi yang baru selesai menyelesaikan tugas-tugasnya bersiap-siap untuk pulang. Dan seperti biasanya, sebelum beranjak meninggalkan lokasi proyek, Romi terlebih dahulu ke gudang sekedar memastikan keadaan. Benar-benar kelewatan nih dua preman kampung, gak ada disiplinnya. Gumam Romi setelah melihat jam di tangan kirinya. Ia benar-benar dibuat marah dan geram hingga beberapa kali sumpah serapah keluar dari mulut Romi. Sampai 30 menit lebih Romi menunggu sambil mondar-mandir. Namun Hojin dan Irin yang ditunggunya belum juga muncul. Romi melihat kembali jam tangannya. Pukul 8.30. Perasaan resah, kesal, dan marah menyatu di wajahnya. Sampai beberapa menit kemudian Romi memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Dikuncinya semua pintu dan gudang yang masih darurat. Baru saja Romi memasukkan anak kunci di tasnya, satu sentuhan tangan dari belakang membuatnya terjingkat.
Jancuk kon iku. Umpat Roni kaget dan marah sambil membalikkan badan. Saat dilihatnya, Hojin dan Irin berdiri di belakangnya. Niat kerja gak sih kalian iki? Ucap Romi bersungut-sungut. Namun Hojin dan Irin tak bergeming sedikit pun. Mereka seperti patung, dengan wajah pucat dan sorot mata kosong. Romi tertegun memandang Hojin dan Irin. Ada yang aneh dirasakan Romi pada mereka berdua. Harum bunga kamboja seperti menyesakkan dada Romi. Rasa takut mulai menjalarinya melihat Hojin dan Irin hanya diam menunduk. Terutama melihat Irin dengan tangan lurus, kaku, dan jari-jari menggenggam kuat seolah menahan sesuatu. Kalian berdua ini kenapa? Apa kalian sakit? Romi kembali bertanya dengan perasaan yang mulai was-was. Tak ada jawaban. Irin dan Hojin masih diam dengan kepala tetap tertunduk. Ya sudah, ini kuncinya. Sudah malam, saya mau pulang. Ucap Romi yang sudah merasa tak enak dengan suasana barak dan keanehan Irin dan Hojin. Setelah meletakkan kunci di meja depan pintu gerbang, Romi melangkah dan menghidupkan sepeda motornya. Saat akan jalan, tiba-tiba di sampingnya Hojin sudah berdiri dengan menatapnya, seakan ingin meminta sesuatu. Namun Romi yang sudah mulai takut, segera menjalankan motornya tak menghiraukan lagi tatapan Hojin yang begitu sayu. Sementara itu, meski malam belum begitu larut, namun keadaan rumah mewah Suyono tampak sunyi. Hanya tampak satu penjaga yang duduk di pos dengan secangkir kopi dan ditemani televisi 14 in hitam putih. Beberapa lampu utama sudah dipadamkan. Tersisa lampu-lampu redup yang masih setia atau mungkin terpaksa. Yono terlihat begitu gelisah. Raut wajahnya menunjukkan ketidaktenangan. Beberapa kali nafasnya terdengar berat seolah ada beban berat menindihnya. Tara, Bapak harap kamu bisa menjaga Wuri dalam 41 hari ini. Jangan sampai kamu gagal membawanya ke Alas Purwo. Ucap Yono pada Toro yang tertunduk di belakangnya. Namun ada satu lagi yang harus kamu tahu. Kakakmu pasti akan berusaha menggagalkan usahamu. Dan ini yang paling Bapak khawatirkan. Kembali Yono menyambung ucapannya tanpa menoleh kepada Suntoro. Bukankah Mbah Karim yang membantu Mas Diro sudah tiada, Pak? Atau kenapa kita nggak ajak bicara lagi baik-baik Mas Diro? Toro yang tertunduk memberanikan diri, bicara seraya menatap punggung bapaknya. Yono membalikkan badannya, menatap Toro datar. Tampak matanya seakan menyimpan ribuan bayangan yang tak dimengerti Toro. Ketahuilah Toro, kenapa Bapak memilihmu menjadi penerus Bapak? Itu semua karena ibumu. Yono terdiam sejenak. Pikirannya seakan sedang mengulas satu kejadian di masa lalu. Ibumu sebenarnya yang memilihmu. Dan ibumu juga yang menanam pancermu di Alas Purwo bersama Nyai Tanjung. Ucapan Yono membuat Toro tampak kaget. Ditatapnya wajah bapaknya yang penuh harap. Ia masih belum sepenuhnya mengerti. Ibumu mengorbankan dirinya untukmu karena dia ingin kamu hidup dan meneruskan semuanya. Namun, dan yang menjadi kekhawatiran Bapak, jika kakakmu sampai tahu di mana pancermu ditanam, maka pengorbanan ibumu akan sia-sia. Baru saja Yono selesai bicara, tangannya tiba-tiba memegang dadanya dengan wajah berkerut menahan sakit. Bapak kenapa? Tanya Toro mendekati bapaknya.
Baru saja tangan Toro menyentuh pundak bapaknya. Darah segar menyembur dari mulut Yono. Wajahnya meringis kesakitan. Toro yang kaget dan panik memapah bapaknya berjalan menuju rumah utama. Beberapa kali Yono yang berjalan pelan dalam papan Toro masih tampak mengeluarkan darah hitam. Sesampainya di kamar pribadi Yono, kembali darah hitam menyembur hingga mengotori baju batiknya sendiri. Munaji, biadab, ia mengkhianatiku. Munaji. Dengan geram Yono menyebut Munaji hingga membuat Toro bingung. Apa maksud bapak? Kenapa dengan Kang Munaji, Pak? Tanya Toro antara bingung dan panik. Kamu lihat saja sendiri di gudang milik kita. Nanti kamu akan tahu sendiri. Rupanya Munaji ingin membunuhku. Toro yang mendengar penjelasan bapaknya seketika bangkit. Meski masih belum mengerti dengan jelas, tapi nalurinya sebagai anak terpanggil. Aku akan ke sana sekarang juga. Bapak tenang saja dan istirahat ya. Ucap Toro langsung berjalan keluar dari kamar bapaknya. Dipanggilnya salah satu pembantunya untuk menjaga bapaknya. Tanpa menunggu lama, Toro segera keluar dan mengambil mobilnya. Dan begitu menapak di jalan hitam aspal, mobil Toro melaju dengan kencang. Ia ingin segera sampai di gudang perkebunan milik bapaknya. Ia ingin segera bertemu Munaji dan memastikan apa yang dilakukannya hingga membuat bapaknya sekarat. Kepulan asap kemeluk kecil yang hampir menyerupai kabut tipis, dengan aroma yang sangat menyengat di hidung dan tenggorokan, menyebar ke seantero ruangan dalam gudang hingga sedikit-sedikit mulai menjalar keluar. Langkah buru-buru sepasang kaki bersepatu menimbulkan suara disertai getaran mendekati ruangan kecil tempat asal kepulan asap. Sampai beberapa detik kemudian suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu ruangan. Liring, suara bergetar Toro ketika matanya melihat 4 sudut ruangan yang berlubang. Dan lebih mengejutkan lagi, di satu-satu sudut ujung, 4 buah patung berbalut kain hitam yang sudah terbakar, hampir separuh. 4 patung dengan bentuk dan rupa sama yang terbakar, mengeluarkan bau yang begitu menyesakkan dada. Gemetar tubuh Toro dengan wajah merah menahan amarah. Ia membalikkan badan dengan tangan mengepal kuat. Matanya menerawang keluar sembari melangkah dengan berat, membayangkan satu wajah yang segera ingin ia temui. Langkahnya terhenti di depan pintu gudang. Di depannya satu sosok sudah berdiri menunggunya, dengan pandangan mata melayang serta senyum tipis dan sinis menghiasi bibirnya. "Apa kabar Suntoro, adikku sang anak jati?" ucap sosok yang ternyata Sudiro dengan sedikit sindiran tajam. "Mas Tiro, apa kamu yang melakukan ini semua?" tanya Toro dengan sedikit menekan amarahnya. "Oh, soal Ireng, mereka sudah tak mau membantu kalian. Mereka memilih aku sebagai tuannya sekarang," jawab Tiro yang membuat Toro terkejut dengan pengakuannya. "Kenapa Mas Tiro lakukan itu? Kenapa Mas Tiro tega dengan bapak dan keluarga sendiri? Kenapa?" "Cukup Toro," saut Tiro sengit dengan memotong ucapan Toro. "Bertahun-tahun aku hanya dianggap pelengkap kalian. Aku yang seharusnya memimpin semuanya, bukan kamu. Ingat Toro, aku ini kakakmu, anak tertua. Tapi apa yang kudapat? Apa?" Dengan penuh emosi yang menggelegar, Tiro meluapkan amarah yang lama ia simpan.
Tapi sudahlah Toro, semuanya sudah terjadi. Dan juga apa yang ku mau hampir bisa aku dapatkan semuanya dengan caraku sendiri. Hah? Tegas Tiro kembali dengan suara sedikit melunak, namun berganti tatapan dan senyum sinis. Mas Tiro, masalah ini bukankah bisa kita bicarakan baik-baik? Saut Toro dengan penuh harap. Baik-baik katamu. Cuy, berkali-kali aku mohon pada Bapak, tapi apa jawabannya? Hanya sakit hati yang ada, dan bertahun-tahun aku menyimpannya. Jawab Tiro dengan langkah mendekati Toro. Tapi bisa juga masalah ini kita sudahi dengan baik-baik. Tapi ada syaratnya. Tunjukkan di mana pancarmu dikubur. Ucap Tiro yang membuat Toro beringsut mundur. Ditatapnya Tiro lekat-lekat. Hanya itu yang bisa membuat kita berdamai. Rogoh nyowolah sebagai maharnya. Tegas Tiro kembali semakin membuat marah wajah Toro. Itu tidak akan mungkin, Mas. Sama saja Mas Tiro ingin merusak tatanan. Tak adakah cara lain, Mas? Kita ini saudara kandung, Mas. Jawab Toro dengan suara parau. Itu penawaran terakhirku, Toro. Jangan kamu kira dengan melenyapkan Mbah Karim bisa menghentikanku. Tidak, Toro. Toro yang mendengar ucapan Tiro nampak mulai kembali menegang. Namun ia menyadari jika saat ini tak mungkin berani melawan kakaknya. Rogoh nyowo cepat atau lambat pasti akan kudapatkan. Seperti aku mendapatkan Direng. Kamu harus ingat itu. Dan sampaikan salam serta maaf kepada Bapak. Bukan maksudku membuatnya menderita seperti sekarang ini. Kalimat Tiro tentang bapaknya benar-benar membuat Toro tak berkutik. Ia hanya melihat kakaknya tersenyum penuh kemenangan. Oh ya, satu lagi Toro. Jangan kamu usik Kang Munaji. Karena dia sekarang bukan lagi cuntrik Bapak. Lebih baik kamu urus Bapak karena hidupnya mungkin tak lama lagi. Ucap Tiro di dekat telinga Toro. Toro memandang kakaknya yang melangkah meninggalkannya. Ditatapnya punggung Tiro sampai menghilang di kegelapan malam dengan perasaan bercampur aduk. Malam yang semakin gelap seolah ikut merasakan kesuraman hati dan pikiran Toro. Langkah gontainya menjadi tanda tanya penjaga rumahnya saat ia baru saja sampai dan turun dari mobilnya. Kakinya seolah enggan untuk melangkah mendekati kamar bapaknya. Ia tak sanggup jika harus menceritakan semuanya pada bapaknya. Apalagi saat melihat kondisi bapaknya yang begitu memilukan. Separuh badan Yono menghitam gosong, bahkan bagian kakinya seperti meleleh mengeluarkan cairan. Meski kulitnya terlihat keras, bau busuk menyengat bila mana selimut yang menutup bagian kakinya terbuka. Wajahnya kaku menahan sakit dengan mata merah memandangi ke atas. Toro begitu iba melihat kondisi bapaknya. Matanya tak sanggup melihat kondisi bapaknya yang sudah tak mampu lagi mengeluarkan suara. Toro melangkah keluar. Kakinya diayunkan ke belakang rumah menuju bangunan kecil, di mana tempat yang biasa ia gunakan dengan bapaknya untuk melakukan ritual. 3 buah dupa Toro bakar dan ditancapkan di bawah sebuah lukisan tangan sosok Nyi Wuning. Mulutnya bergerak pelan dan lirih membaca sesuatu. Dan ketika mulutnya terdiam, sekedipan mata tiba-tiba Toro seolah berada di tempat yang sudah beberapa kali ia datangi bersama bapaknya. Lamun sira angge guru kaki kami liya manungsa kang nyata
Dengan tetabuhan mengiringi kemunculan sosok Nyi Wuning dengan selendang merahnya membuat Toro menjatuhkan diri bersujud dan menjula hormat. Lireng iku wis ora dadi urusanku. Ikete bapamu wis ucul saka ragane. Mula ndadekne batesanku Toro. Ucap Nyi Wuning sebelum Toro bercerita. Munggono Toro rawuhi Eyang Jaga. Aturake apa sing dadi abote pikiranmu. Sadurunge pancir papat galangan 5 tekan alas madune ireng. Rogoh nyawa durung iso nyatu marang sukmamu. Kembali Nyi Wuning menegaskan dengan satu petunjuk yang cukup membuat Toro lega karena satu harapan masih terbuka. Tembang mocopat masa lampau mengalun, merdu, namun bisa membuat siapapun yang mendengarkannya merinding. Nyi Wuning yang sudah menghilang namun masih terdengar lantunan tembangnya lirih membuat Tono menyadari jika sang ratu telah meninggalkannya. Mendung tipis menghiasi kota pahlawan pagi itu, membuat sebagian banyak orang sedikit bermalas-malasan untuk beraktivitas. Banyak yang memilih untuk berdiam diri di rumah, menikmati suasana yang cocok untuk sekedar berkumpul bersama keluarga. Begitu juga halnya yang dialami Romi. Dengan segelas kopi yang masih tampak mengumpulkan asap, matanya memandang keluar jendela ruang tamunya. Ia sudah berniat untuk libur kerja 1 hari untuk menenangkan pikirannya. Namun wajah sayang dari arah jalan lorong kecil rumahnya, 2 orang mengendarai sepeda motor yang berhenti di halaman rumahnya. Langkah buru-buru salah satu dari mereka membuat Romi menjadi penasaran. Dibukanya pintu depan rumahnya demi menyambut sang tamu yang tak lain adalah salah satu anak buahnya di proyek. Pak Romi, maaf, Bapak diminta untuk datang ke proyek sekarang juga. Ucap tamunya sedikit terbata demi mengatur nafasnya. Siapa yang menyuruh dan ada apa? Saud Romi bertanya. Pak Munaji yang menyuruh dan masalahnya sangat penting sekali. Tegas anak buah Romi menjawab pertanyaannya. Pak Munaji, memangnya ada masalah apa? Kembali Romi mengulang pertanyaannya. Anu Pak, 2 penjaga gudang proyek ditemukan meninggal di belakang tanah proyek dan mayatnya sekarang sedang diperiksa polisi. Dan kata mereka penjaga gudang itu meninggal sekitar 3 harian yang lalu. Dok, serasa berhenti jantung Romi. Dadanya seketika terasa sesak. Pikirannya melayang kembali mengingat-ingat kejadian selama 2 hari belakangan. Wajah Romi tiba-tiba pucat mendengar pernyataan bahwa Irin dan Hojin meninggal 3 hari yang lalu. Singkat cerita, Romi sudah berada di proyek itu. Terima kasih Pak Romi atas kerjasamanya. Bila nanti kami butuh tambahan informasi, kami akan hubungi Bapak. Salah satu polisi pada Romi yang menangani kasus ditemukannya 2 mayat pemuda Hojin dan Irin berucap begitu. Romi yang diperiksa hampir 2 jam tampak luluh lunglai dengan pikiran yang bercampur aduk. Otaknya benar-benar buntu dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ditatapnya 2 jasad yang sedang dimasukkan dalam kantong warna kuning oleh beberapa tenaga medis dan polisi. Sungguh mengerikan saat kematian menjemput mereka, pikir Romi melihat jasad yang sudah membiru dengan perut hancur. Kang Romi, apa Kang Romi tahu keluarga kedua korban? Satu suara sempat mengagetkan Romi dari belakang. Tahu Pak, tapi lumayan jauh rumah mereka, jawab Romi pada Munaji yang tiba-tiba sudah berdiri di belakangnya. Ajak orang untuk mengabarinya Kang, sekalian nanti langsung diberikan santunan pada keluarganya.
Ucap Munaji kembali. Baik Pak, nanti saya akan segera menemui keluarganya. Jawab Romi sedikit membukukan badannya ketika Munaji melangkah meninggalkannya. Mendung tipis masih menyelimuti langit kota pahlawan. Meski jarum jam sudah melewati angka 9. Namun sang pencerah bumi di waktu siang belum mau menampakkan kegarangannya, seolah ikut berduka atas apa yang menimpa Hojin dan Irin. Berbeda dengan langit Surabaya, cuaca panas siang itu dirasakan penduduk garis keturunan Belambangan di salah satu kabupaten yang terkenal dengan hutan termistis dan terangker sepulau Jawa. Hingga banyak yang menyebut jika hutan itu adalah madunya jagat ireng. Sebuah mobil usang berjalan pelan saat memasuki sebuah desa yang masyarakatnya ramah tamah serta sangat teguh memegang tradisi dan adat warisan para leluhur. Mobil yang ditumpangi sepasang suami istri berhenti di sebuah halaman rumah adat yang lumayan besar. Dengan pohon beringin yang menjulang tinggi, terlihat angker dengan akar-akar yang bergelantungan serta kain hitam putih membungkusnya. Hampir di setiap sudut sajen-sajen tertata api, membuat suasana tempat itu tampak menyeramkan. Wardoyo dan Laswati yang untuk pertama kalinya datang ke tempat itu atas saran Mayang. Mereka ragu-ragu melangkah ke dalam bangunan yang kesemuanya dari kayu-kayu pilihan. Tersirat satu kecemasan di wajah mereka, terutama Laswati. Pak, aku khawatir jika Eyang Sino marah dan tak mau menemui kita. Ucap Laswati penuh kecemasan. Kita coba dulu Bu, demi wuri anak kita. Saud Wardoyo menguatkan istrinya. Laswati yang sudah berkeringat berjalan dalam gandengan Wardoyo. Terbayang kembali satu sosok perempuan dengan tubuh tinggi semampai, berkulit bersih dengan wajah ayu. Namun saat sosok itu marah akan menampakkan wajah yang bengis dan menakutkan. Laswati yang sudah berkali-kali dulu melihat kemarahannya dan tak bertemu bertahun-tahun sejak kelahiran Wuri, kini masih tampak begitu takut dan cemas. Hawa panas dengan bau kemenyan pekat menyambut langkah Wardoyo dan Laswati di depan pintu kayu jati yang tak tertutup rapat. Tampak sepi dan sunyi seakan bangunan tak berpenghuni. Sedikit ragu Wardoyo ketika tangannya akan mengetuk pintu yang sebenarnya tak tertutup rapat. Namun demi satu tujuan, ditekannya keraguan dan dikuatkan nyalinya. Pelan tangan Wardoyo mengetuk daun pintu yang halus dan berukir. Dengan mata melirik ke samping, tampak Laswati masih tertunduk dengan mencengkram kuat lengannya. 5 kali tarikan nafas terdengar derap langkah kaki dari dalam. Seorang perempuan seumuran Laswati muncul dengan wajah berkerut ketika melihat 2 tamu yang belum ia kenal. Maaf, cari siapa? Dan panjenengan ini dari mana? Tanyanya dengan sopan dan ramah namun dengan tatapan menyelidik. Maaf Bu, kami ingin bertemu dengan Mbah Sinom dan kami ini datang dari Malang. Jawab Wardoyo pelan. Kanan mlebu genku kene, Par. Satu suara terdengar dari jauh namun begitu jelas di telinga Laswati dan Wardoyo. Suara tegas yang pernah Laswati sering dengar beberapa tahun silam. Namun entah di mana sang pemilik suara itu berada, karena Wardoyo yang baru melangkah masuk mengedarkan pandangannya tak ada satupun sosok ia lihat. Hanya wanita yang awal menyambutnya kini tengah berjalan menuntunnya ke sebuah tempat. Kepulan asap kemenyan dan bunga-bunga sesajen terlihat di sudut dengan beralaskan genteng dari tanah liat. Di sisi kanan dan kiri kepulan asap menyan,
Dua patung berbentuk laki-laki dan perempuan nyaris mirip manusia nyata yang hidup. Di ruangan yang lumayan besar dan hanya dapat satu jendela kecil, terdapat satu kursi goyang dengan sosok perempuan tengah duduk membelakangi Wardoyo dan Laswati. Sosok itu menatap jendela kecil yang terbuka. Hanya terlihat rambut panjangnya tergerai dengan kursi yang bergoyang naik turun. Rene, gendong sengkolo. Ucap sosok Mbah Sinom tiba-tiba tanpa menoleh sedikit pun membuat Wardoyo dan Laswati saling pandang dan tertunduk. Aku ora gagas nyawa tuwekan loro sing ra duwe perhitungan. Kemendel. Ra ngerti sing dihadapi sapa. Kembali suara tegas para Mbah Sinom membuat Wardoyo dan Laswati terperangah. Karena salah satu tujuannya adalah memberi kabar. Namun belum sempat Laswati mengucapkan apapun, Mbah Sinom sudah mengetahuinya. Kabeh molo sing moro nang anakmu. Ora ucul saka atose bapakmu, Nduk. Lagi-lagi ucapan Mbah Sinom yang ditujukan pada Laswati membuat Laswati sendiri makin tertunduk. Terbesit satu kejadian yang membuat dadanya nyeri. Kursi yang tadinya bergerak naik turun seketika berhenti tatkala sosok Mbah Sinom berdiri, berkebaya panjang berinda dan kain batik sampai menutup mata kaki. Rambut tergerai panjang sepinggang dengan tubuh tinggi berkulit bersih, mata bulat serasi dengan wajahnya meski sudah terlihat kerutan. Sosok yang begitu anggun melangkah pelan mendekati Laswati dan Wardoyo, membuat keduanya segera menyambut tangan Mbah Sinom dan menciumnya bergantian. Melwarene. Ucap Mbah Sinom yang terus melangkah menuju satu ruangan yang lebih kecil. Ruangan yang lebih bersih dengan harum berbagai macam bunga-bunga yang masih segar. Sebuah meja bertilam kain putih bersih lengkap dengan 3 gelas teh yang telah siap untuk dinikmati. Suasana ruangan yang lebih dingin dengan berbagai hiasan benda-benda keramat terpajang di dinding dan di atas tempat yang mirip sebuah lemari. Di atasnya terdapat 2 buah foto hitam putih dengan bingkai kayu. Foto seorang laki-laki berbelangkon dan perempuan berkebaya dengan batik tergantung di pundak sebelah kiri. Wardoyo dan Laswati duduk di atas ambal tebal menghadap meja, seraya memperhatikan Mbah Sinom membakar satu batang dupa yang langsung menyebar asapnya dengan harum khasnya. Nyelametno Nduk Wuri iku ngono ora gampang. Kudu ngadepi telu abdine Ratu Jebar. Mbah Sinom yang sudah selesai membakar dupa duduk dengan anggun. Salah-salah iso dadi kaya reksa lan bayan. Ucap Mbah Sinom dengan mata bulatnya memandang Laswati yang tertunduk. Lah, terus kedah pripun niki, Mbah? Kula nyuwun tulung sanget kalih panjenengan, Mbah. Kali ini Wardoyo memberanikan diri berbicara meski setelahnya ia menunduk. Aku ngono, panggang nganggep Wuriku putuku. Senajan wong tuwane Laswati gak kira nganggep aku. Umpama biyen iku manut tatanan gak bakal perkara iki kedadian ngene. Saut Mbah Sinom dengan wajah sedikit menegang yang membuat Laswati semakin tak enak hati. Perawan ontang-anting lair ning dina madune getih. Iku kudu diruwat. Terang Mbah Sinom yang tiba-tiba terdiam dan wajah kaku menegang. Panggonanku bakal kedayohan. Ucap Mbah Sinom tiba-tiba. Mbah Sinom bangkit dan melangkah terburu-buru ke depan rumahnya. Wardoyo dan Laswati yang bingung segera ikut menyusul langkah Mbah Sinom. Sampai di ruangan depan, Wardoyo dan Laswati tercekat melihat sosok nenek tua renta yang bungkuk dengan kebaya compang-camping selaras wajah dan bibirnya yang hitam legam. Namun yang membuat bergidik ngeri, di tangan kanannya memegang sebuah parang panjang mengkilap. Sosok itu menyeringai kepada Mbah Sinom yang berdiri di depannya.
Setelah Nyi Laswati bersama sang suami meminta bantuan Mbah Sinom, Laswati disuruh untuk poso wening. Bangunlah Laswati, sudah cukup poso weningmu menggatarkan peraduanku. Satu suara lirih masuk ke dalam telinga Laswati. Tak cukup satu kali suara itu meyakinkan Laswati. Sampai ketiga kalinya suara yang disertai tiupan lembut di wajah membuat Laswati memberanikan diri membuka matanya perlahan. Kilatan menyilaukan yang pertama Laswati lihat setelah kesadarannya pulih berasal dari sebuah permatanan indah terpasang pada mahkota di atas kepala sesosok wanita yang sangat cantik. Semerbak harum kasturi menyebar dari tubuhnya yang putih bersih. Sorot matanya meneduhkan. Senyum tipis yang mengembang di bibirnya membuat Laswati seketika menjatuhkan diri bersimpuh. Nyai Ratu, ucap Laswati. Tekadmu menjadi pengabdi laweyan Lenggan, kuterima Laswati. Saut sosok yang dipanggil Nyai Ratu. terima kasih Nyai Ratu. Saut Laswati pelan. Persiapkan dirimu Laswati, akan ada kekuatan-kekuatan besar yang saling bertemu di jagat ireng. Tapi kamu harus ingat, jangan terlalu dalam kamu masukinya. Terang Nyai Ratu. Laswati tertunduk mendengar ucapan Nyai Ratu. Pikirannya langsung melesat pada sosok anaknya yang jadi pusat akar rogoh nyawa. Akan ada banyak korban tak terlihat mata yang bersumber dari keserakahan golonganmu. Aku harap kamu tak terpancing untuk ikut mengotorinya. Kata-kata Nyai Ratu seperti sebuah nasihat untuk Laswati. Seakan ia tahu dan membaca pikiran serta batin Laswati. Maaf Nyai Ratu, apakah aku tidak bisa ikut menyelamatkan putriku? Sebab alasan utamaku menjadi laweyan Lenggan adalah putriku, Nyai Ratu. Saut Laswati sekilas memohon. Senyum berwibawa menghiasi bibir Nyai Ratu sembari melangkah mendekati Laswati yang masih menunduk. Putrimu akan sanggup menghadapi semua ini. Tuntaskan urusanmu tanpa melibatkan siapapun, sebab aku tak akan terlibat terlalu jauh. Seandainya kamu sampai harus berurusan dengan dua pilar jagat ireng, karena kami punya aturan yang tak bisa dilanggar oleh apapun. Pesan Nyai Ratu kembali sedikit membuat bingung Laswati. Kamu adalah keturunan ketiga dari Ki Rengko yang menjadi laweyan Lenggan, dan kelak putrimulah yang akan meneruskannya. Sinom dan Lenggi yang akan mengajarkanmu menjadi seorang laweyan Lenggan sepenuhnya. Tugasku kini telah selesai menyambung tali terah laweyan yang seharusnya belum tiba waktunya. Tapi karena tekadmu yang begitu kuat, aku akan kabulkan menjadi abdi sambungku. Mulai saat ini juga. Penjelasan terakhir dari Nyai Ratu sebelum sosoknya menghilang meninggalkan harum kasturi yang menenteramkan membuat Laswati mulai sedikit mengerti akan hubungan keluarganya dengan Nyai Ratu dan juga tentang alasan Mbah Sinom yang tak pernah mau menikah. Laswati yang tak tahu entah berapa hari berada di dalam kamar khusus merasakan tubuhnya begitu ringan ketika melangkah keluar. Dua senyum simpul menyambutnya saat ia baru tiba di ruang tengah. Matanya sayu memandang Mbah Sinom dan Mayang. Kamu berhasil, Nduk. Kini kamulah laweyan penerus tradisi keluarga Rengko. Ucap Mbah Sinom sembari tangannya mengeluarkan bungkusan putih pipih yang diikat dengan tali berwarna hijau. Kemudian Mbah Sinom menyerahkan bungkusan itu kepada Laswati yang tampak masih bingung. Ini adalah simbol dari seorang laweyan. Ucap Mbah Sinom kembali sembari menganggukkan kepala, melihat keraguan tampak dari wajah pucat Laswati yang menerima bungkusan itu.
Pelan Laswati membuka 3 tali kecil yang mengikat bungkusan kain putih. Tampak sebilah keris berkepala naga tanpa rangka mengeluarkan bau wangi cendana. Sedikit terkejut Laswati merasakan hawa panas dari tangan saat menyentuh gagang keris bermata batu hijau yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Mayang dan Mbah Sinom tersenyum melihat kekagetan Laswati. Itu artinya Abilowo berjodoh denganmu, Laswati, sama ketika ia mengikuti eyangmu. Ucap Mayang memberi penjelasan. Batu hijau pada mata gagang keris itulah dulu yang pernah melukai Ranggi. Sayang, ketika Romo hampir menancapkan keris itu ke jantung Ranggi, ia diselamatkan Ratu Jebar. Ucap Mbah Sinom mengenang kejadian waktu silam. Dan kali ini akulah yang akan menancapkan ke jantung Ranggi, saut Laswati dengan wajah merah penuh amarah. Laswati, jangan kamu jadikan semua ini semata untuk membalas dendam. Itu akan menjadikan dirimu tidak ubahnya sama seperti mereka, manusia-manusia serakah yang merusak tatanan. Kata-kata Mbah Sinom membuat Laswati mengendorkan amarahnya. Ia tertunduk, perasaannya bercampur aduk. Jika kamu ingin berhadapan dengan Ranggi, ada waktunya ketika dia tidak bersentuhan dengan Ratu Jebar. Sebab jika tidak, maka Nyi Wuning tidak akan membiarkanmu memusnahkan Ranggi. Kembali Mbah Sinom memberi penjelasan yang kali ini membuat wajah pucat Laswati tampak semeringah. Laswati, persiapkan dirimu. Besok kita bertiga akan ke makam eyangmu. Sekarang istirahatlah. Laswati segera mengangguk dan bangkit menuju kamarnya. Ia yang selama 3 hari berada di kamar khusus merasa tubuhnya sangat letih dengan segera mengistirahatkan raganya. Sebab besok perjalanan barunya sebagai seorang lawean lenggan akan dimulai dari makam eyangnya Rengko Sasmito. Dingin mungkin dirasakan sebagian orang di malam yang sudah beranjak larut. Tapi tidak bagi 3 orang yang berada di dalam sebuah rumah joglo berjarak 10 km dari sebuah alas jagat peteng. Aroma kemenyan yang menyesakkan dada tercium pekat di dalam, tepatnya pada sebuah ruangan yang tak begitu lebar, di mana sebuah tampir besar berisi bunga dan berbagai macam pelengkap sesajen. Kepulan asap kemenyan bersumber dari tungku kecil terletak persis di tengah-tengah tampir yang dihadap seorang perempuan tua. Wajah perempuan tua itu dipenuhi buliran-buliran keringat. Rambutnya yang putih dengan ikat kepala hitam sesekali terhentak mengikuti gerakan tubuhnya yang bergetar. Matanya terpejam, mulutnya bergerak-gerak bersama gumaman lirih dengan satu nama sering ia sebut berulang-ulang. Satu laki-laki yang ikut duduk menyaksikan semua yang dilakukan perempuan tua berjubah hitam, tampak wajahnya ikut menegang. Ia lebih sering tertunduk seolah ada yang dihindari oleh matanya. Sedang di satu ruangan sebelahnya, di mana terdapat satu lubang sedalam 2 meteran, tampak satu sosok tengah duduk bersila tanpa mengenakan selembar baju membungkus tubuhnya. 4 buah nampan tergeletak di tiap sudut atas lubang persegi 4, berisi pincuan daun pisang berisi bunga dan 1 buah lilin yang menyala dengan aroma kemenyan sama halnya tercium pekat dalam ruangan itu. Ruangan yang awalnya terlihat tenang tiba-tiba berubah. Tiupan angin yang entah dari mana datangnya merubah suasana seketika mencekam. Ruangan yang hanya diterangi 4 buah lilin dengan nyala yang bergoyang kencang ramai dipenuhi kelebatan puluhan bayangan hitam. Bau anyir dan busuk mendadak memenuhi ruangan itu, di mana tempat Sudiro tengah melakukan ritual.
Dengan dibarengi suara tawa dari bayangan-bayangan hitam, menambah suasana semakin angker. Tak pelak tubuh Sudiro bergetar menahan bau anyir busuk seolah memenuhi penciumannya. Sampai beberapa detik kemudian, beberapa sosok jangkung hitam tanpa mata dan berambut panjang mengerubungi lubang petak dengan Sudiro di dalamnya. Bau anyir semakin merebak berasal dari lidah mereka yang menjulur sejengkal ke depan, meneteskan air liur ke tubuh Sudiro yang berada di dalam lubang. Hampir tubuh Sudiro seluruhnya terbasahi oleh air liur sosok-sosok bermata bolong. Sebelum datangnya sapuan angin kencang diiringi suara ringkikan kuda, membuat sosok-sosok itu berhenti meneteskan air liur mereka dan menjauh dari lubang. Suara ringkikan kuda tiba-tiba berhenti bersamaan munculnya sesosok perempuan memakai kain batik bercorak, bertubuh jangkung selaras dengan rambutnya yang panjang sebatas mata kaki. Sudahi posopatimu, Cah Bagus. Ucapnya pelan namun jelas di telinga Sudiro. Sudiro masih diam. Ia seperti masih ragu untuk membuka matanya. Hingga sebuah sentakan ia rasakan melemparkan tubuhnya keluar dari lubang. Jantungnya berdebar kencang ketika matanya terbuka dan menyadari jika di sekelilingnya banyak sosok makhluk yang mengerikan. Ia lebih tercekat ketika menatap sosok perempuan tengah mengusap rambutnya yang tersambar ke depan. Wajahnya cantik dengan bunga mawar terselip di telinga kanannya. Aroma wangi baunya mengalahkan bau anyir dan kemenyan yang sebelumnya tercium pekat. Ratu Pambayun, ucap Sudiro lirih membuat sosok di depannya tersenyum. Benar, Cah Bagus. Posopatimu sudah membangunkanku, dan aku juga sudah tahu keinginanmu dari Nyi Anggar. Apakah kamu sudah benar-benar siap menjadi pengabdiku? Saut sosok Ratu Pembayun dengan jari-jarinya masih memainkan rambutnya. Saya siap, Ratu, jawab Diro menundukkan kepala menjura hormat. Sosok Ratu Pambayun menunggakkan kepalanya dan tertawa keras sebelum menatap tajam pada Sudiro. Aku akan membantumu, tapi ingat, nyawamu akan menjadi penebusnya jika kamu berani ingkar. Terang sosok Ratu Pambayun tegas. Sudiro sedikit bergetar melihat wajah bengis dari sosok Ratu Pambayun. Ia tak menyangka di balik kecantikannya ada kengerian yang menakutkan. Bulan Anggoro ketiga, aku mau kamu menyiapkan geteh pangkep sebagai bukti pengabdianmu. Jika gagal, kepalamu akan menggantinya. Ucapnya kembali. Diro masih terdiam setelah mendengar semua ucapan dari Ratu Pambayun yang kini tengah tertawa keras menggetarkan seisi ruangan. Bersihkan tubuhmu, bersihkan tubuhmu. Malam ini akan menjadi malam pertamamu menjadi abdi Songko. Perintah Ratu Pambayun yang segera dilaksanakan Sudiro. Setelah melewati semua ritual-ritual berat, Sudiro kini bisa bernafas lega setelah berhasil bersekutu dengan sosok Ratu Pambayun untuk memenuhi ambisinya. Meski ia sendiri telah memelihara lireng sebagai ingon kekayaannya, namun rasa dendam dan iri pada adiknya Suntoro seakan tak pernah padam. Pagi itu sebelum meninggalkan rumah joglo milik Nyai Anggar yang membantunya bersekutu dengan Ratu Pambayun, Sudiro yang masih bingung dengan syarat-syarat yang wajib dipenuhinya mendapat penjelasan panjang dari Nyai Anggar. Bulan Anggoro ketiga sama dengan 14 hari lagi. Itu artinya
Tak banyak waktumu untuk mendapatkan geteh pangkep. Ucap Nyai Anggar mengingatkan Sudiro akan satu persembahan yang harus ia serahkan pada Ratu Pambayun sebagai bukti pengabdiannya. Meskipun kini ia sudah bersekutu dan bisa kapanpun meminta bantuannya. Namun persembahan bayi laki-laki anak pertama bukan hal mudah. Dan itu satu syarat wajib awal yang harus dilakukan. Sudiro sebagai abdi sangka Ratu Pambayun. Kelebatan kilat yang disusul gelegar petir memecah suasana sunyi di sebuah makam, beratapkan genteng dengan 4 pilar kayu sebagai penyangga. Bersih dan rapi, meski cungkup dan batu bata yang disusun bertumpuk mengelilingi satu makam terlihat berlumut, menunjukkan jika makam itu sebuah makam tua. Hawa seram begitu terasa di sekitar tempat itu. Apalagi makam yang tampak dikeramatkan berada di tempat yang lumayan jauh dari pemukiman penduduk dan hanya bisa ditempuh 20 menitan dengan berjalan kaki. Semakin mencekam dengan kepulan asap, beberapa dupa baru dibakar oleh salah satu dari 3 sosok perempuan yang baru datang. Bunga warna-warni juga terlihat mereka taburkan di atas kuburan dengan nisan bertuliskan aksara Jawa. Meskipun hari masih sore, namun keadaan langit yang sudah tertutup mendung hitam menjadikan alam sekitar tampak seperti malam. Angin semakin kencang bertiup dengan sesekali petir masih terdengar, tapi seolah tak berpengaruh atau menjadikan sebagai penghalang bagi mereka. Ketiga sosok perempuan berbaju dan berkebaya hitam ini tengah duduk bersimpuh di samping makam menghadap ke timur. Kepala menunduk dengan mata terpejam, bibir mereka bergerak entah doa atau mantra yang mereka baca. Gerimis mulai datang tanpa mengurangi kepekatan mendung yang masih menggantung. Kilatan dan gelegar guntur semakin sering bermunculan, mengiringi kepergian 3 sosok perempuan berjalan beriringan dengan payung di tangan masing-masing. Setelah menempuh jarak lumayan jauh di bawah terpaan angin dan gerimis, ketiga sosok itu tiba di sebuah rumah lawas berdinding papan. Lampu teras yang telah menyala membuat pandangan pada sisi depan rumah, membuat ia itu begitu indah dengan ukiran-ukiran bertuliskan huruf-huruf Jawa kuno yang tersusun berbait. Rumah yang masih begitu kokoh dengan kayu serta papan pilihan nampak rapi dan terawat, mencerminkan sang pemilik adalah orang yang masih begitu teguh dalam memegang adat dan budaya. Baru saja selangkah kaki mereka masuk ke dalam, mereka dikejutkan dengan sosok cahaya putih dari sebuah mobil mewah yang berhenti tepat di halaman. Sesaat kemudian seorang laki-laki 40-an berperut buncit turun berjalan dengan lelaki tua di belakang mengikutinya. Lecet Rengganu, Gumam salah satu dari ketiga sosok perempuan, Mbah Sinom, yang terkejut dengan kedatangan 2 sosok laki-laki tengah mendekat ke arahnya. Mayang dan Laswati yang mendengar dan melihat keterkejutan Mbah Sinom menjadi tegang. Mata mereka tak lepas menatap 2 laki-laki yang berdiri beberapa meter dari pintu. Apakah kami boleh masuk? Ucap laki-laki beperut buncit dengan tersenyum. Ada urusan apa kalian kemari? Dan dari mana kalian tahu tempat ini? Jawab Mbah Sinom tegas dengan mata menatap tajam pada 2 laki-laki itu. Maafkan kelancaran kami berdua, Nyai. Kami berdua kesini dengan bersusah payah, tentu ada urusan yang sangat penting. Kalau dari mana kami tahu tempat ini, itu tak penting.
Saut lelaki berperut buncit masih dengan senyum tipis menyengit. Saya Satrio dan ini Mbah Mungin. Bisa kita bicara dengan santai di dalam? Sambung lelaki yang memperkenalkan diri Satrio dan lelaki tua di belakangnya Mbah Mungin. Sejenak mereka bertiga saling pandang sebelum mempersilakan kedua tamunya duduk di kursi kayu berukir mengkilap. Ada urusan apa? Sampai-sampai membawa sang lecut datang kemari. Tanya Mbah Sinom kembali setelah mereka duduk berhadapan. Satrio sedikit terkejut mendengar ucapan Mbah Sinom, tapi ia mencoba menutupinya dengan senyum datar. Sungguh luar biasa. Para lawean Ratu Agung ini begitu mudahnya mengenali anjungan seseorang. Jawab Satrio membuat Mayang dan Laswati kaget. Sedang Mbah Sinom hanya menyunggingkan senyum sinis dari sudut bibirnya. Tak salah Kanjeng Dewi Prameswari memberimu Trengganu. Meyakinkanku kalau aku sekarang berhadapan dengan penerus keluarga Prawairo, Ningrat Darah Biru yang kaya raya. Kembali Mbah Sinom mencoba menebak jati diri Satrio. Senyum lebar mengembang dari Satrio tak menampik semua yang dikatakan Mbah Sinom. Suasana seketika berubah saat Satrio dan Mbah Mungin menuturkan maksud kedatangan mereka, yang pada akhirnya dua persekutuan terjalin di malam dengan gerimis menjadi saksi. Tak jauh berbeda dengan keadaan di rumah Mayang. Di kediaman mewah Suntoro, suasana mencekam juga dirasakan Wuri. Kegelisahan serta kecemasan tiba-tiba menguasai batinnya saat melihat Suntoro bersama seseorang yang ia dengar dengan panggilan Mbah Lukito. Bahkan Wuri yang mencuri dengar bergidik ngeri ketika Mbah Lukito dan Suntoro membahas secawan darah getih pangkep untuk menggagalkan ritualnya menguasai rogoh nyawa. Suasana bertambah tegang ketika sang penjaga rumah sekaligus abdi pribadi Suntoro, Suyuti, datang dan terlibat obrolan yang sangat serius. Beberapa saat Wuri masih tertegun mendengarkan obrolan mereka, sampai akhirnya ketiganya beranjak menuju belakang rumah. Wuri yang masih penasaran mengikuti langkah ketiganya dan memilih salah satu tempat berjauhan, namun bisa melihat jelas ke tempat di mana Suntoro berhenti. Menggigil tubuh Wuri melihat sesosok keluar dari sebuah bangunan yang baru beberapa hari dibuat oleh Suntoro. Menyeret ingatan Wuri pada kejadian di mana dua pembantu perempuan dicapik-capik oleh sosok kini tepat berada di hadapan Suntoro dan Suyuti serta Mbah Lukito. Tubuhnya merah menyala, matanya hitam dengan dua tanduk sejengkal di kepalanya. Entah apa yang tengah dilakukan Suntoro sampai makhluk itu tertawa lebar menunjukkan giginya yang bertaring. Wuri yang tak kuat melihat sosok mengerikan itu beranjak meninggalkan tempatnya berdiri. Tapi wajahnya semakin memucat saat ia melihat sosok mertuanya, Suyono, berdiri di depan pintu kamarnya. Mata sosok Yono tajam menatap Wuri, dan yang membuat Wuri takut ngeri sekaligus ngilu. Dari ujung kaki sampai kulit wajahnya mengelupas mengeluarkan bau amis darah bercampur nanah. Dari ekspresinya, Wuri merasa jika sosok Yono tengah merasakan kepedihan dan penderitaan yang sangat. Apalagi melihat pergelangan tangan serta kaki Yono yang dibelenggu rantai hitam. Bukan hanya kulitnya saja mengelupas, tapi dagingnya pun ikut terkoyak sampai yang terlihat rantai menempel pada tulang. Rasa mual yang mendera perutnya seperti tak dirasakan lagi ketika tangan kanan sosok Yono seperti melambai ingin menyentuh perutnya, membuatnya ketakutan dan mundur sampai tubuhnya tak sengaja menabrak tubuh seseorang.
Wuri yang terkejut memalingkan wajahnya dan Suntoro telah berada di belakangnya dengan raut wajah penuh keherangan. "Ada apa kamu seperti ketakutan?" tanya Toro. Itu Mas. Jawab Wuri yang terputus saat ia ingin menunjukkan sosok Yono di depan kamarnya, tapi kini sosok itu sudah menghilang. Sudahlah, mungkin kamu kecapean. Lagian kamu tak seharusnya keluar kamar. Jaga kandunganmu baik-baik. Timpal Toro sedikit keras. Wuri yang masih tertegun tak menjawab lagi. Ia masih mencerna kejadian dan ucapan Toro yang sudah melangkah meninggalkannya. Wuri merasa Toro tahu semua yang dilakukan serta dialaminya. Terbaca dari ucapannya yang baru saja Wuri dengar, seperti memperingatkannya. Dinginnya udara malam yang sudah larut tampaknya tak dihiraukan oleh 5 orang tengah dalam perjalanan. Waktu yang mayoritas digunakan untuk istirahat, namun tidak malam itu untuk mereka. Jalanan yang lengang membuat sang pengemudi leluasa memacu mobil mewahnya. Hingga tiba di suatu persimpangan, sang pengemudi membelokkan mobilnya ke arah kanan, melintasi jalanan kecil dengan lubang-lubang kecil bekas aspal yang sudah mengelupas. Hanya 1-2 rumah dengan jarak masih lumayan berjauhan mereka jumpai. Sampai gemerlap lampu terang beberapa puluh meter terlihat di depan mereka. Seorang lelaki setengah baya keluar dengan tergopoh-gopoh mendekati kedatangan mobil yang sepertinya sangat ia kenal pemiliknya. Menyapa ramah dengan kain sarung tersambil di pundak, menyambut kedatangan 2 laki-laki dan 3 perempuan turun dari mobil. "Monggo, silakan Pak, Bu, monggo," ucapnya mempersilakan setelah bertegur sapa dan bersalaman. Satu lelaki yang berperut buncit mengangguk dan langsung melangkah ke dalam sebuah bangunan joglo lumayan luas berlantaikan marmer. Beberapa pilar kayu penyangga yang dipenuhi ukiran serta beberapa lampu yang terang menunjukkan jika pemilik tempat itu bukan orang sembarangan masa itu. Namun ada satu hal yang sedikit membuat tempat itu menyeramkan. Di ujung tempat itu terlihat 4 makam berjejer dengan sebuah lukisan di tiap-tiap nisannya. Lelaki berperut buncit atau satrio mengambil beberapa bungkus kantong di satu lemari kecil sebelah pilar yang berisi kembang dan dupa. Raut wajahnya terlihat sedih ketika ia menaburkan kembang yang diambilnya pada tiap-tiap kuburan. Asap dupa tampak mengepul di belakang salah satu nisan berukuran paling panjang serta paling tinggi. Ditambah satu lukisan sosok laki-laki tua memakai belangkon dan kebet hitam menempel pada nisan dengan satu nama tertulis di bawahnya, Sabto Prawairo. 3 orang perempuan Mbah Sinom, Mayang, dan Laswati tertegun melihat 4 makam keluarga Satrio. Ada satu hal sedikit mengherankan mereka bertiga ketika membaca tanggal kematian keempat nisan itu yang sama. Artinya kematian mereka bersamaan. "Ini adalah kuburan orang tua dan kedua kakakku. Mereka meninggal di malam yang sama karena ulah biadab Suyono dengan rogoh nyawonya," ucap Satrio dengan wajah merah padam. "Sebelumnya orang tua dan seluruh keluargaku berhubungan baik dengan Suyono. Bahkan waktu itu aku masih remaja, menganggap Suyono adalah orang tua keduaku. Tapi keserakahannya membuat ia dan keluargaku berselisih.
sampai akhirnya memuncak hari ini. Hari di mana malamnya menjadi malam terkutuk ketika ia membunuh kedua orang tua beserta kedua kakakku. Kembali Satrio meneruskan ceritanya dengan amarah bergulung-gulung di dada. Mbah Sinom, Mayang, dan Laswati sesaat ikut larut dalam alur cerita Satrio. Mereka membayangkan betapa ngeri dan sadisnya Rogo Nyowo yang dimiliki Suyono waktu itu. Tiba-tiba Laswati terperanjat melihat satu orang laki-laki yang pernah dilihatnya saat pernikahan Wuri dan Suntoro. Lelaki itu muncul dari belakang mereka dengan menenteng sebuah bungkusan kain merah. Ia tersenyum melihat Laswati tampak bingung dengan kemunculannya. Hanya anggukan kepala sebagai salam sapanya kepada semua yang tengah menatapnya. Bertahun-tahun aku mencari cara untuk bisa melenyapkan Suyono. Tapi selalu gagal dengan nyawaku sendiri yang hampir melayang. Ucap Satrio setelah menerima bungkusan kain merah dari seorang laki-laki tegap, Lukman. Lalu, Kanjeng Dewi Prameswari? Tanya Mbah Sinom. Satrio tersenyum mendengar pertanyaan Mbah Sinom sembari meletakkan bungkusan kain merah di atas nisan Sabto Prawairo. Mungkin Mbah Sinom lupakan batasan-batasan yang sudah ditentukan meski kita menjalin satu tetalen. Jawab Satrio pelan. Ia kemudian menatap satu persatu 3 sosok perempuan berkebaya hitam yang berdiri di depannya. Sampean pasti bingung dengan keberadaan Lukman di sini. Dia adalah abdi setia keluargaku, sejak orang tuaku dulu. Dan untuk apa Lukman bekerja pada Suyono? Tak perlu ku jawab, kalian pasti tahu jawabannya. Ucapan Satrio kali ini ditujukan pada Laswati. Lukman, katakan, berita apa yang kamu bawa selain membawa lemah Jolosuto? Kali ini suara Mbah Mungin yang memberi perintah Lukman. Lukman yang menunduk seketika mengangkat kepalanya. Ditatapnya satu persatu wajah semua yang ada di tempat itu. Seperti ada keraguan pada dirinya untuk bercerita. Namun setelah Satrio menganggukkan kepala, Lukman mulai menceritakan semua yang diketahuinya selama berada di tempat Suntoro. Maafkan saya Bu Laswati. Ucap Lukman meminta maaf pada Laswati setelah selesai bercerita. Gemuruh amarah Laswati mendadak memenuhi rongga dadanya mendengar cerita Lukman. Matanya mendongak ke atas setelah membayangkan sesuatu. Takkan ku biarkan dia melukai putriku secuil pun. Tegas Laswati penuh emosi. Satrio mendekati Laswati yang tengah menahan amarah. Pilihannya hanya 2. Nyawa Suntoro atau putrimu, bisik Satrio dengan tersenyum. Sejenak suasana hening ketika satu lelaki yang menyambut mereka di depan matur kepada Satrio. Setelahnya mempersilahkan semua yang ada di tempat itu untuk berpindah. Di mana terdapat satu ruangan seperti memang disediakan untuk acara jamuan tetamu yang datang berkunjung. Sebuah meja panjang bulat berisi banyak hidangan serta minuman sudah tersaji. Dengan 12 kursi yang berjejer mengitarinya. Sebelum menyantap hidangan yang sudah dipersilahkan, Mbah Sinom menatap Satrio dengan penuh selidik. Sebab di antara mereka, Mbah Mungin
tak terlihat setelah membawa bungkusan kain merah lemah Jolosuto. Aku tahu hidanganmu ini aman kami santap. Tapi aku ingin tahu untuk apa lemah kutukan itu. Tanya Mbah Sinom yang masih berdiri. Satrio yang sekenanya ingin mengambil hidangan tiba-tiba mengurungkan. Ditatapnya Mbah Sinom dengan sorot mata tajam. Itu bukan urusan kalian. Satu hal yang perlu kalian tahu, nyawa Wuri ada di tangan kalian. Jawabnya ketus. Lebih baik kita nikmati hidangan ini dan segera berangkat karena sebentar lagi hari akan terang. Sambungnya kembali. Mbah Sinom akhirnya duduk meski masih terlihat ragu. Ada satu kejanggalan yang ia rasakan dengan tak ikutnya Mbah Mungin duduk bersama. Tapi setelah mendengar ucapan Satrio terpaksa ia bungkam. Sebab ia dan kedua saudarinya merasa sebagai tamu yang wajib menghormati tuan rumah. Mbah Sinom yang baru saja duduk melihat beberapa sosok perempuan kurus bertapih jarit berdiri di belakang Satrio. Wajah mereka sayu dengan tatapan tanpa ekspresi. Mbah Sinom menarik nafas berat sebelum tangannya meraih piring. Ia tahu siapa mereka dan untuk apa sosok-sosok perempuan kurus itu berdiri di belakang Satrio untuk mengawasinya. Sementara itu di lain tempat, suara adzan subuh terdengar merdu mengalun dari berbagai masjid dan musola, menunjukkan jika waktu mulai menjemput pagi. Waktu dan sebuah isyarat yang sebagian besar orang tunggu untuk menunaikan kewajiban mereka kepada Sang Pencipta sebelum memulai aktivitas dunianya. Tapi tidak pada penghuni rumah tembok bercat putih kusam berpakar catur mengelilinginya. Cahaya lampu terlihat remang di dalam, seolah sang empunya masih terlelap dalam buaian mimpi. Namun beberapa saat kemudian, lampu-lampu di dalam rumah menjadi terang sebelum terdengar suara jeritan perempuan dari sebuah kamar. Sesosok laki-laki terlihat mengejang kuat dengan mata melotot. Kedua tangannya mencengkram kuat kasur kapuk berlapis kain sprei halus. Dari bibirnya keluar darah merah bercampur tanah hitam. Suara erangannya menyiratkan rasa sakit yang sepertinya luar biasa. Di sebelahnya, seorang perempuan dalam keadaan panik hanya menangis dan menjerit menyaksikan suaminya mengalami hal mengerikan tanpa bisa berbuat apapun. Ada apa, Bu? Satu suara dari seorang remaja putra yang langsung ikut panik melihat pemandangan di kamar orang tuanya. Bapakmu, Le. Bapakmu kenapa ini, Le? Ucap sang perempuan histeris mengguncang-guncang tangan anaknya yang berdiri di sampingnya. Sang anak hanya terdiam, bingung. Matanya ngeri melihat bapaknya yang melotot serta darah keluar masih bercampur tanah hitam. Le, cepat. Kamu ke rumah mbakmu, beritahu dia, cepet Le. Perintahnya di sela-sela isak tangisnya. Si anak segera keluar berlari menembus kabut pagi dengan perasaan tak menentu. Membayangkan satu kejadian tengah menimpa bapaknya yang belum pernah ia lihat kengeriannya seumur hidupnya. Sekitar 10 menit ia berlari, sampailah ia pada sebuah rumah tak begitu besar dan mewah. Lampu dalam yang sudah tampak terang mengisyaratkan jika penghuninya sudah terbangun. Bocah remaja itu menggedor-gedor pintu depan dengan keras, sampai beberapa tetangga kanan kiri rumah kakaknya kaget mendengar gedoran dari teriakan panikannya. Apa? Bapak? Ucap sang kakak terkejut setelah membuka pintu dan mendengar penuturan adiknya.
Ia segera berlari ke kamar dan sebentar kemudian bergegas bersama sang adik menuju rumah bapaknya. Ono apa lho Nduk, kok adik karo bojomu buru-buru ngono? Salah satu tetangga melihat kepanikan pada keluarga perempuan yang berdiri di ambang pintu melihat kepergian suami dan adik iparnya. Bapakku jarene mutah-mutah getih, Pak. Jawabnya dengan wajah cemas. Loh, kena ngopo Pak Munaji? Wingi jek kata waras ngono lho. Saut sang tetangga heran. Namun sang wanita hanya terdiam dengan pikiran yang berkecamuk tak menentu. Mardani, bapakmu kayaknya kena guna-guna ini. Ucap seorang lelaki berpakaian serba hitam dengan manik-manik mengalung di lehernya. Mardani, anak lelaki pertama Munaji, hanya dia mendengar penuturan dukun kampung yang biasa dimintai tolong masyarakat sekitar. Kamu siapkan ubur rampe, nanti sore aku akan mengusir jin yang bersemayam di tubuh bapakmu. Ucapnya kembali dengan wajah garang. Mardani kali ini menganggukkan kepalanya. Ia sendiri yakin jika sakit bapaknya yang mendadak bukan penyakit biasa. Tapi di sisi lain, batinnya meragukan akan kemampuan Mbah Jani, meski ia tahu Mbah Jani sering dikenal orang pintar atau dukun di desanya. Ia menepis keraguannya dengan menyanggupi semua permintaan sebagai syarat dari Mbah Jani yang tak terlalu berat baginya. Sampai hari menjelang siang, keadaan Munaji semakin parah. Ia masih berkali-kali memuntahkan darah bercampur tanah hitam, membuat keluarga, kerabat, tetangga, atau siapapun yang melihatnya ibadan ngeri. Suasana rumah Munaji yang ramai sedari subuh sesaat tenang ketika sebuah mobil hitam mewah berhenti di halaman rumahnya. Dua laki-laki turun dari mobil, kemudian disambut beberapa kerabat Munaji yang mengenal mereka sembari mempersilakan ketiganya masuk ke dalam. Pak Suntoro? Seru Mardani kaget melihat kedatangan Toro bersama Mbah Lukito. Ia buru-buru menyalami Toro dan Mbah Lukito seraya mempersilakan duduk. Tampak ada rasa canggung dari sikap Mardani kepada Toro yang duduk dengan sikap dingin. Saya dengar bapakmu sakit. Sakit apa? Tanya Toro dengan pandangan sinis. Pak, sakit bapak belum jelas. Sebab dokter sendiri belum menjelaskannya. Jawab Mardani gugup. Toro tersenyum mendengar jawaban Mardani. Ia kemudian bangkit dan mendekat. Boleh saya lihat keadaan bapakmu? Pinta Toro lirih di telinga Mardani. Silakan Pak. Jawab Mardani dengan wajah tegang ketika ucapan lirih Toro membisiki telinganya. Ada semacam perasaan tak enak tiba-tiba Mardani rasakan saat ia melihat tatapan sinis Toro sambil berlaru. Dari dalam kamar tampak beberapa orang keluar termasuk istri Munaji sendiri ketika Suntoro masuk. Mbah Lukito yang melihatnya segera bangkit dan menyusul Toro masuk ke dalam kamar Munaji. Tubuh lemah Munaji yang tertutup selimut yang kotor seketika terjingkat melihat kedatangan Toro dan Mbah Lukito. Matanya melotot tajam dengan mengerang kuat sampai otot-otot di lehernya terlihat membesar. Suntoro sendiri hanya tersenyum melihat ekspresi yang ditujukan Munaji. Ia kemudian mendekatkan wajahnya ke telinga Munaji. Bagaimana rasanya Kang Munaji? Sakit? Bisik Suntoro yang semakin membuat erangan Munaji memanjang namun pelan. Wajahnya merah menahan amarah. Toro semakin tersenyum sinis melihat reaksi Munaji. Kembali ia mendekatkan bibirnya ke telinga Munaji. Ini sama dengan yang dirasakan bapakku, Kang. Dan saya pastikan Kang Munaji bakal menikmati sampai akhir. Jadi percuma, meskipun Tuanmu Sudiro atau siapapun yang ingin menolongmu bakal percuma. Bisik Toro kembali sambil tersenyum sinis dan mengusap darah yang mengalir dari sudut bibir Munaji dengan ujung selimut yang menutupi tubuhnya.
Munaji yang tak berdaya menatap Suntoro dengan tatapan mengiba. Lagi-lagi hanya senyum sinis yang ia lihat tanpa ada rasa belas kasihan sedikit pun terpancar dari wajah Toro. Mardani terpaku di dalam kamar. Ada hawa aneh yang ia rasakan setelah kepergian Suntoro. Beberapa isyarat dari Munaji lewat erangan dan gelengan kepala membuatnya bingung. Batinnya yakin jika bapaknya ingin mengatakan sesuatu, lebih tepatnya sebuah peringatan.